Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa bersama saling berbagi di acara yang amat membahagiakan ini, kegiatan webinar di lingkungan Prodi Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, rangkaian webinar Voice of PPS seri 8 yang tadi sudah diuraikan oleh Ibu Moderator, Ibu Dr. Insinyur Amalia Sapriati MA. Izinkan saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pucuk pimpinan Universitas Terbuka, Bapak Rektor, Profesor Ojat, beserta jajarannya, para wakil rektor, para dekan, dan secara khusus kepada Ibu Pimpinan Pengelola Pasca Sarjana, Ibu Dr. Siti Julaiha yang tadi memberikan pidatonya, arahan untuk kita semua yang menarik sekali tentang bagaimana kita lebih bersemangat di dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan penelitian. Dan ada juga beberapa hal yang membuat kita lebih bersemangat di dalam uraiannya. Kemudian izinkan pula saya mengaturkan terima kasih kepada Ibu Ketua Prodi Pendidikan Dasar yang pada hari ini merangkap sebagai moderator, Ibu Dr. Insinyur Amalia Sapriati MA, sehingga kita punya kesempatan untuk saling berdiskusi, khususnya di dalam forum nanti question and answer antara saya dan rekan-rekan para mahasiswa Universitas Terbuka. Terima kasih juga pada tim IT yang sudah memungkinkan semuanya menjadi bisa terkoneksi, terhubung, dan terima kasih yang barangkali sangat monumental yang ingin saya ungkapkan adalah kepada seluruh mahasiswa yang pada hari ini secara langsung, maksudnya langsung secara daring, bukan tatap muka, tidak berbeda waktu atau tidak tunda waktu, kita sama-sama saling bisa bertemu muka di sini secara online. Para mahasiswa yang saya banggakan, para mahasiswa yang semangatnya tinggi, yang tadi sudah dikatakan sudah sangat terbiasa dengan sistem pembelajaran jarak jauh, yang memanfaatkan teknologi yang sudah begitu canggih. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya senang bisa memberikan sesuatu yang merupakan sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan yang ingin saya bagikan. Tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud memberitahu, tapi sekedar cerita bahwa ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama para mahasiswa UT, yang bisa dimanfaatkan, setidak-tidaknya memberi semangat atau lebih meningkatkan ketertarikan pada kegiatan penelitiannya. Oleh karena itu, dalam waktu kurang lebih 2 jam, cukup lama, oleh karena itu silakan disiapkan dulu minumannya, supaya jadi lebih fokus begitu ya di dalam mengikuti apa yang akan disampaikan ini, dan tidak ada hal-hal yang bisa membuat hadirin sekalian, para mahasiswa menjadi terganggu ya selama mengikuti kegiatan ini. Baiklah, kita mulai saja apa yang akan saya uraikan. Mohon maaf, ini beberapa detik mungkin saya akan membuka file dulu untuk tayang presentasi dari apa yang saya sudah siapkan. Ibu moderator, apakah terlihat di layar? Saya ingin mengecek apakah sudah naik pada layar. Saya tampilkan. Halo. Baiklah, sambil menunggu respon dari Ibu Moderator untuk melacak, jangan sampai apa yang saya sampaikan
sudah cukup panjang tetapi tidak bisa dipahami oleh teman-teman para mahasiswa. Hadirin sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sisi lebih dekat penelitian pendidikan dasar sesuai dengan yang dimohonkan oleh panitia dan prodi, yaitu penelitian pendidikan dasar di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sepintas tentang penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan, diawali dengan makna, hakikat, kemudian jenis-jenis penelitian, disertai berbagai uraian terkait yang merupakan karakteristik atau kekhasan dari masing-masing jenis penelitian itu semuanya disimpul dalam sebuah kerangka, yaitu klasifikasi penelitian. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya, setelah kita memahami bagaimana berbagai penelitian itu yang bisa kita lakukan, kita akan melihat mana yang bisa dilakukan dalam bidang pendidikan dan mana pula yang secara khusus dapat dimanfaatkan atau dapat diaplikasikan pada pendidikan dasar. Tentu kita tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh oleh para mahasiswa di lingkungan universitas terbuka, khususnya pendidikan dasar, yaitu penelitian-penelitian pendidikan terkait dengan penelitian tesis atau mungkin penelitian disertasi untuk dua prodi ya di lingkungan universitas terbuka. Nah, khusus untuk prodi pendidikan dasar, dan tentu saja ini juga bisa diikuti oleh para mahasiswa di lingkungan prodi yang lainnya, karena sekitar 1,5 jam itu lebih banyak kepada penelitian yang bisa diaplikasikan pada berbagai bidang. Sebagian nanti akan fokus pada pendidikan di daerah atau di wilayah domain pendidikan dasar. Kemudian kita akan melihat bagaimana penelitian pendidikan yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Setelah kita memahami berbagai penelitian yang bisa dilakukan, kita tentu akan melihat keterbatasan yang mungkin kita hadapi di saat kita melakukan penelitian di masa-masa seperti ini. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana di masa pandemi ini, kita menghadapi berbagai masalah, berbagai hambatan, berbagai tantangan, dan dari situ kita akan melihat kegiatan penelitian seperti apa yang masih bisa kita lakukan. Artinya kita perlu mengantisipasi sampai kapan kita akan berada di masa pandemi. Kalau kita menganggap atau kita memprediksi bahwa ini masih lama, sementara penelitian harus segera dilakukan, berarti kita harus segera memikirkan kegiatan penelitian pendidikan yang sesuai, yang valid, tetapi bisa dilakukan di masa sekarang ini, di saat kita masih dihantui oleh pandemi COVID-19. Baiklah, jadi di sesi ini kita lebih fokus pada penelitian pendidikan dasar di masa pandemi, dan kita akan mulai dengan berbagai klasifikasi penelitian, diawali dengan hakikat dan pengertian. Kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang diluncurkan tahun 2001, para mahasiswa sekalian itu bisa melihat bahwa pada hakikatnya penelitian itu adalah sebuah kegiatan. Kegiatan apa? Nah, ini kegiatan bagaimana kita mengumpulkan, ya, jadi kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan, kegiatan pengkajian, dan kegiatan penyajian data. Seluruh kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara terstruktur. Ada urut-urutannya, tidak boleh ditukar, artinya dilakukan secara sistematis, dan kita tidak mengada-ada, kita berikan penyajian data, kita kumpulkan, kita olah apa adanya, berdasarkan aturan, berdasarkan kaidah yang berlaku, sehingga tidak dibuat berbeda atau melenceng dari yang seharusnya. Dan seluruh kegiatan itu pada hakikatnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah.
Dengan kata lain, untuk menyelesaikan persoalan. Tentu persoalan ini diantaranya adalah mungkin saja kita ingin menguji dugaan ya, atau hipotesis ya, dugaan sementara. Atau bisa jadi juga hipotesis itu bisa dimaksudkan untuk mengembangkan sesuatu yang bersifat umum, sesuatu yang digeneralisasikan dalam rangka membuat sebuah hal-hal yang bersifat umum, aturan yang bersifat umum, atau yang biasa kita kenal dengan generalisasi. Baiklah, kalau kita lihat dari hakikatnya, penelitian itu sebetulnya muncul itu karena ada masalah. Jadi para mahasiswa sekalian, kita selalu memulainya dengan masalah. Kita tidak memulai dengan materi, dengan topik, dengan model pembelajaran, tidak. Berbeda dengan pembelajaran, kalau kita misalnya besok akan mengajar, kita mungkin mengecek, oh besok itu jadwalnya ini materinya adalah materi A misalnya. Dari situ kita mulai bergerak, kalau materinya materi A, maka kita akan mengajar dengan metode ini, model ini, taktik, strategi, dan seterusnya dengan bentuk-bentuk seperti itu. Berarti kita start dari materi, apa yang akan diajarkan, lalu berpikir bagaimana cara mengajarkannya. Tapi itu dalam kegiatan pembelajaran. Berbeda dengan kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu, penelitian justru berawal dari masalah. Itulah sebabnya saya sangat mengapresiasi Ibu Pimpinan Pasca Sarjana tadi mengatakan bahwa pada dasarnya 50% ya nilainya itu kalau kita sudah memperoleh masalah yang tepat pada posisi, pada situasi, dan pada lokal masalah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah memperoleh masalah yang tepat, maka kita sudah sampai pada 50% dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian kita. Sisanya itu tentu akan jatuh pada bagaimana kegiatan itu dilakukan, bagaimana kita meneliti di lapangan atau mungkin tidak lewat langsung di lapangan, bagaimana kita mengolah data, dan bagaimana kita menyajikan data. Mungkin ada berbagai masalah di sepanjang tahapan itu, tetapi Bapak dan Ibu sekalian serta mahasiswa yang terpelajar, saya melihat masalah itu jangan dianggap sebagai beban. Tuhan memberikan masalah pada siapapun juga, baik itu pada orang yang pintar maupun yang tidak pintar, pada yang kaya maupun pada yang miskin. Semua masalah itu, semua manusia itu, ya semua orang itu diberi masalah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu mengapa Tuhan memberikan masalah? Ini dalam pengertian yang umum dulu ya, untuk menyemangati para mahasiswa ya, sebelum sampai pada penelitian. Sekali lagi bahwa masalah itu dianugerahkan, bukan dibebankan, tapi dianugerahkan Tuhan. Positif sekali kan? Tuhan memberi masalah kepada setiap orang tanpa kecuali. Tak ada orang yang tanpa masalah, silahkan dicek. Semakin tinggi masalah itu ya, semakin tinggi kedudukan seseorang itu, maka dia juga memiliki masalah yang semakin tinggi pula. Lalu mengapa pertanyaannya setiap manusia itu diberi masalah oleh Tuhan? Akhlak tahadza batila ya. Ya kita bisa menyadari bahwa masalah itu diberikan oleh Tuhan, tak ada yang sia-sia yang diciptakan Tuhan itu. Nah, ternyata masalah itu dengan diberikan kepada kita semua, itu membuat kita menjadi berpikir, menjadikan kita bertindak, bekerja, berjuang, berjalan, dan berlari. Kalau tidak diberi masalah, kita tuh tenang saja, santai saja, cuek saja, tak peduli, diam saja, tidak bergerak. Umumnya begitu kalau kita tidak diberi masalah. Anak-anak ya, mungkin anak SD, anak SMP maupun SMA dan mahasiswa itu kalau tidak diberi soal-soal, tidak diberi tugas ya, tidak diberi latihan yang harus dikerjakan, tenang saja, kalem saja mereka itu. Tidak ada tantangan. Tidak ada yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, tanpa diberi itu semua, mereka tidak akan berpikir, tidak akan bertindak, tidak akan bekerja, tidak akan berjuang, tidak akan berlari. Padahal dengan diberikan tugas itu, diberikan soal-soal yang menantang itu, dalam arti diberi masalah,
maka kita akan berpikir, dan dampak dari berpikir, bekerja, bertindak, berjuang, berlari, begitu, kita akan meningkat keterampilannya. Kita akan semakin bertambah keahliannya. Kita akan semakin pandai, semakin pintar, semakin bijak, semakin luas wawasannya. Dan dengan semakin pandainya kita, dengan semakin terampilnya kita di dalam melakukan segala hal, itu artinya kita sedang naik derajat kita. Kita sedang naik marwahnya, levelnya. Ini artinya secara silogisme hipotesis, logikanya bahwa kalau kita ini diberi masalah dan kita siap mau menghadapi masalah itu, tidak lari dari kenyataan dalam masalah-masalah itu, selalu berusaha menyelesaikan masalah itu, maka kita artinya sedang ditingkatkan martabatnya. Sudah tidak lagi sama dengan posisi kita di saat kita sebelum menyelesaikan masalah. Jadi orang-orang yang mendapatkan masalah itu, orang-orang yang diberikan ujian, diberikan latihan, itu adalah orang-orang yang akan memiliki derajat yang lebih tinggi, ditingkatkan derajatnya. Jadi ujian akan membuat kita semakin terampil, semakin hebat, semakin ahli, dan tentu kita memperoleh level yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan orang yang tidak belajar, tidak meneliti, tidak mau menghadapi masalah. Prinsipnya adalah bahwa kalau ada masalah, kita segera hadapi, kita segera kerjakan. Ya, jadi saya titip pesan pada para mahasiswa yang biasanya mudah stres, mudah cemas begitu. Satu kalimat penting kalau kita sedang stres atau menghadapi kecemasan adalah bahwa kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan jangan cemaskan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kerjakan apa saja dari permasalahan itu yang bisa kita lakukan apapun itu, dan jangan terlalu khawatir, jangan mencemaskan apa-apa yang tidak bisa kita lakukan. Ini akan membuat kita menjadi tidak semakin cemas. Dan manakala kita dalam keadaan stres, stres itu artinya adalah adanya kesenjangan antara yang dituntut dengan apa yang kita miliki atau kemampuan yang sedang kita miliki, maka kita akan berada pada situasi stres. Dan stres itu hanya bisa dikurangi dengan cara dengan cara menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita lagi stres, do something, lakukan sesuatu, ya, kerjakan saja sesuatu yang mungkin bisa kita kerjakan. Artinya kalau kita hanya bisa bertanya pada teman, ya kerjakan itu, do something. Jadi jangan terlalu berpikir saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya belum mengerjakan itu malah justru menambah stres. Tapi ini belum saya kerjakan, apa yang bisa saya selesaikan? Do something. Dan kalau kita menghadapi pekerjaan, menghadapi tugas, menghadapi permasalahan, saya berikan pesan dulu sebelum kita langsung pada penelitian ini ya, bahwa kalau ada permasalahan, segera pikirkan, segera kerjakan, segera selesaikan, dan segera lupakan. Mungkin ada yang mengatakan, waduh itu menyepelekan ya, segera lupakan. Maksud saya kita itu punya otak itu memorinya terbatas. Berarti kalau kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, segera beralihlah ke pekerjaan yang lain karena di depan kita itu banyak pekerjaan. Kita lakukan dengan pola yang sama. Jadi jangan diam, segera pikirkan. Mulai saja pikirkan. Mulailah kerjakan apa saja yang bisa dikerjakan. Kemudian kalau bisa segera selesaikan. Kalau sudah selesai, mari kita lupakan. Kemudian kita beralih ke pekerjaan yang lain yang lebih penting lagi. Tapi mungkin suatu saat kita kembali ke pekerjaan yang tadi, ya, yang barangkali kita juga masih membutuhkan hasil dari pekerjaan yang tadi. Bukan meremehkan pekerjaan yang tadi dengan segera melupakan, karena pada dasarnya kita terbatas memori kita dan kita tidak bisa mengingat semua hal. Mari kita gunakan memori yang terbatas itu untuk melihat permasalahan yang lainnya. Baik, jadi itu pesannya. Nah, masalah
mengakibatkan adanya penelitian. Jadi kita harus selalu memulai dengan masalah. Oleh karena itu silakan cari dulu permasalahan dalam penelitian itu, baru kita bergerak untuk mengumpulkan data, kemudian mengolah, menyajikan, dan mengkomunikasikan. Penelitian Bapak dan Ibu adalah sebuah knowledge, ya, sebuah ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan tadi dikatakan bahwa masalah adalah gap atau kesenjangan yang muncul antara tingginya harapan dan kenyataan yang kita hadapi. Dan masalah itu akan bisa kita minimalkan lewat kegiatan penelitian. Jadi pemecahan masalah yang dilakukan lewat penelitian itu akan meminimalkan gap tadi, kesenjangan tadi. Sehingga meninggikan apa yang kita miliki, misalnya meningkatkan kemampuan yang kita bisa peroleh, dan dengan begitu kesenjangan akan semakin berkurang, ya, atau minimal, ya. Pemecahan masalah biasa kita lakukan tentu dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Ini pemecahan masalah dalam penelitian maksudnya. Dan penelitian merupakan suatu proses pengukuran proses pemikiran yang sifatnya terstruktur, ya, yang sifatnya sistematis. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini tentang hakikat penelitian. Penelitian merupakan proses penemuan yang sifatnya tersistematis, terkendali, kita mengendalikan, kita mengatur, ya, dan sifatnya empiris atau empirik. Empiris artinya bahwa kita melakukan penelitian, data yang kita peroleh itu tentu berawal dari hasil pengamatan, apakah itu pengamatan kita sendiri ataupun orang lain. Mungkin percobaan kita atau percobaan orang lain, dan mungkin kita memperolehnya lewat pengalaman. Kemudian penelitian itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi, istilah lainnya mengenali, ya. Jadi kita mengatakan mengidentifikasi itu maksudnya mengenali. Mengenali, kemudian mungkin juga kita ingin meningkatkan, bisa jadi juga kita ingin mengembangkan, meningkatkan atau mengembangkan, ini banyak sekali irisannya. Apa yang ditingkatkan? Ya tentu dalam kaitan kita adalah pengetahuannya. Tetapi penelitian yang kita peroleh itu berikutnya harus disebarluaskan, dikomunikasikan, diberitahukan, kita kirim lewat artikel ke jurnal, kita tampilkan dalam seminar, konferensi, simposium, dalam forum nasional ataupun internasional, dan dengan begitu maka para peneliti lain bisa melihat sehingga mereka bisa menguji apakah penelitian kita itu sejalan dengan yang sudah lalu atau mungkin konflik, berbeda begitu, di mana bedanya, di mana kesamaannya, dan mungkin sejauh mana penelitian yang kita lakukan sebagai rangkaian dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti lain itu bisa melanjutkan penelitian kita dan mungkin meneruskan apa yang belum kita teliti dalam konteks penelitian kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita awali dengan slide ini, ya, untuk pembicaraan tentang pengkategorian atau penggolongan, atau istilahnya klasifikasi penelitian. Kita akan melihat jenis-jenis penelitian jika ditinjau dari maksud, dari metode, dari fungsinya, dari cara-cara pengumpulan datanya. Mungkin kita lihat juga dari sejarah, bagaimana kalau kita lihat dari aspek survei, dari eksperimen atau bukan eksperimen. Kita juga tinjau dari cara menarasikannya, cara menjelaskan atau menguraikannya, dan kita lihat bagaimana pendekatan yang kita tempuh dalam penelitian itu. Nah, dilihat dari berbagai aspek ini, kita akan melihat ternyata penelitian itu banyak sekali kategorinya. Bisa jadi Bapak Ibu ada beberapa buku, ada beberapa pakar yang mungkin memiliki klasifikasi yang berbeda, tapi pada prinsipnya tidak akan terlalu jauh dari apa yang saya uraikan ini. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, terutama para mahasiswa, karena ini lebih ditujukan pada para mahasiswa. Mohon maaf pada para dosen kalau ada yang juga nonton atau menyaksikan secara sinkronus atau asinkronus, itu di layar hanya sekedar untuk merefresh kembali ingatan kita manakala kita mungkin lama tidak meneliti atau tidak berbicara terkait penelitian. Baik Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, klasifikasi yang pertama kalau kita mendasarkannya, ya, berbasis pada maksudnya atau ditinjau dari tujuan,
Penelitian itu ada jenisnya, penelitian dasar atau penelitian fundamental, ada juga yang menyebut penelitian murni. Contohnya kita meneliti misalnya dalam bidang matematika, ada yang membuktikan teorema, ada yang membuat algoritma, yaitu adalah penelitian dasar. Mungkin di biologi bagaimana kita meneliti satu jenis makhluk hidup di dalam sebuah habitat, ya, di mana habitat adalah sebuah tempat di mana suatu jenis makhluk hidup biasa terdapat. Dalam 1 meter persegi mereka ukur makhluk jenis apa aja yang muncul di situ, kemudian dikaji jenis-jenisnya, lalu diurai termasuk kelompok mana dan seterusnya. Mungkin tidak mengaplikasikan suatu metode tertentu barangkali, ya, hanya sekedar apakah ada makhluk hidup baru misalnya di dalam suatu tempat tertentu, ini penemuan terkini barangkali, itu termasuk penelitian-penelitian dasar. Bisa jadi kita menggunakan suatu, ya, dalam penelitian itu. Dalam penelitian pendidikan kita bisa jadi menerapkan pembelajaran misalnya. Ada prodi IPS, ada prodi IPA, ada mungkin penelitian-penelitian dasar di PGSD, ada penelitian di bidang yang lainnya. Itu kita menggunakan suatu model, misalnya metode, taktik, teknik, strategi pembelajaran, lalu kita ingin melihat apakah itu ada dampaknya terhadap kemampuan anak didik kita. Itu yang barangkali banyak terjadi di dunia pendidikan, dan itu kita kenal sebagai applied research. Kemudian penelitian evaluatif, ini kita bisa mengevaluasi, mungkin yang dievaluasi itu adalah hasil, ya, dari suatu proses, bisa jadi yang dievaluasi itu suatu program. Kita bisa mengevaluasi sesuatu yang berupa kebijakan. Apakah kebijakan itu sudah diterapkan dengan baik? Apakah hasil dari penerapan kebijakan itu sudah sesuai di lapangan? Hasilnya seperti apa? Kita mungkin punya sebuah pertimbangan, konsiderasi yang kemudian diterapkan di dalam kenyataannya di lapangan. Lalu kita evaluasi. Misalnya ada gerakan literasi sekolah, ya, ini sebuah program kan, kita evaluasi sudah efektifkah kegiatan itu dalam rangka membuat orang melek baca, tulis, hitung, dan melek teknologi digital misalnya. Kemudian penelitian yang sifatnya pengembangan, mungkin kita tidak ingin menguji tadi model pembelajaran tertentu barangkali, tapi kita ingin membuat sebuah produk, ya. Kita ingin menciptakan sebuah media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi misalnya. Media yang sudah berbasis elektronik dan listrik misalnya. Ini adalah sebuah produk yang diciptakan. Bisa jadi Bapak Ibu membuat bahan ajar berupa buku teks, berupa modul, berupa handout, LKS, ya, atau LAS, lembar aktivitas siswa. Yang bagus begitu, yang teruji, yang bermanfaat. Kita cek validitasnya. Kita cek kualitasnya. Itu berarti Bapak Ibu sedang mengembangkan penelitian yang mengarah kepada research and development, penelitian pengembangan yang akan dituntut dalam bentuk sebuah produk. Apa produk yang kita hasilkan? Kalau tidak berakhir dengan sebuah produk, maka sulit kita mengatakan itu penelitian pengembangan atau research and development. Kemudian penelitian mendesak, penelitian tindakan, Bapak Ibu hadirin sekalian, para mahasiswa, ini penelitian-penelitian yang barangkali dibutuhkan karena kita segera harus keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Katakanlah kita menyaksikan dari tahun ke tahun anak kita itu, anak didik kita, ya, di kelas tertentu itu selalu saja menghadapi masalah pada materi yang sama, pada topik yang sama. Setiap tahun kalau anak-anak sampai pada topik itu selalu saja muncul masalah yang hampir sama. Berarti kita tidak ingin ini pada waktu yang sebentar lagi akan terjadi misalnya, terjadi lagi pula hal itu, maka kita lakukan penelitian yang sifatnya tindakan atau mendesak. Itu baru satu klasifikasi Bapak Ibu dari sekitar 10, ya. Ini lambat dulu biasa, kalau mesin desa lambat dulu gitu. Sambil menunggu yang mungkin belum tune in, ya, yang HP-nya masih belum tersambung begitu sebetulnya. Nah, kita akan segera mulai lebih cepat lagi, ya. Ini sudah semakin panas nih. Sudah pada berlari, ya. Silakan. Mari kita lihat lebih cepat lagi. Oke, ini ada yang kedua, ya. Penggolongan yang kedua itu kalau kita mendasarkannya atau berbasis metode. Kalau kita dilihat dari segi metodenya, caranya, ya, maka penelitian itu bisa jadi termasuk penelitian sejarah, ya,
penelitian deskriptif, bisa disebut sebagai penelitian korelasional mungkin yang kita lakukan itu. Bisa jadi itu sebagai penelitian causal effect atau penelitian komparatif. Ada yang menyebutnya ex post facto, nanti kita akan kaji ya. Kemudian ada penelitian percobaan atau eksperimen, ada penelitian rekayasa, kita mengutak-ngatik, memanipulasi, dan ada penelitian yang sifatnya eksperimen kuasi atau kuasi eksperimental ya. Nah, kalau kita lihat penelitian sejarah tentu tidak akan lepas dari masalah masa lalu, sekarang, dan mungkin ada semacam prediksi, tapi sejarah biasanya lebih bersifat ke masa lalu. Jadi sejarah lebih berorientasi kepada apa yang sudah terjadi begitu ya. Sejarah lebih mencatat ya segala sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian kalau kita melakukan penelitian deskriptif ini menguraikan apa yang terjadi sekarang, bisa jadi kita bongkar semua data dan fakta yang ada, kita deskripsikan, kita gambarkan ya. Deskriptif itu bersifat gambaran, menggambarkan, menguraikan. Kita juga akan nanti simak sambil membahas masing-masing slide ya. Kemudian penelitian korelasional, penelitian yang mengaitkan hubungan antara dua hal. Jadi kalau kita meneliti secara korelasional, artinya kita hanya mengaitkan antara A dengan B atau B dengan A, tidak A dengan B dan C, tidak. Kalaupun ada 3, tetap kita melakukannya berarti antara A dengan B, B dengan C, atau mungkin A dengan C sekaligus begitu ya. Jadi korelasional hanya dilakukan di antara dua objek atau dua kumpulan data. Dan ini yang banyak terjadi ya dilakukan di dunia pendidikan, dan terutama ini di masa COVID, Bapak Ibu. Jadi sekalian saja karena kita punya masalah di masa pandemi, maka ini penelitian korelasional saya garis bawahi sebagai penelitian yang mungkin kita lakukan. Bagaimana masalahnya supaya mendalam, jangan sampai hanya sekedar menghitung koefisien korelasi itu ya. Nah, tetapi korelasi itu yang paling penting adalah sekali lagi melihat hubungan di antara dua hal, antara dua kelompok data. Tentu tidak sembarangan, jangan sampai mengkorelasikan, padahal sebetulnya harusnya adalah melakukan dari pola teknik statistika yang lain, misalnya dengan regresi. Nanti kita bahas juga regresi. Misalnya Bapak Ibu, fisika ya, kemampuan anak dalam fisika, dalam IPA misalnya, atau fisika. Silakan mungkin di Pendas itu dalam IPA ya. Apakah ada keterkaitan? Tidak antara kemampuan anak dalam IPA dan kemampuan anak dalam matematika. Nah, ini kan ada logika yang muncul di situ. Jadi biasanya anak-anak yang pintar di matematika itu umumnya ya punya kemampuan yang bagus pula di IPA, karena banyak sekali rumusan-rumusan matematik yang dituntut gitu, digunakan di dalam IPA. Dan orang-orang IPA juga ya, ini tentu dia akan melihat bagaimana kemampuan-kemampuan IPA yang kelihatannya nampak sangat tergantung pada konteks konsep matematik. Jadi ada hubungan di situ, sehingga wajar kalau kita mengatakan, oh berarti orang yang pintar di IPA itu pasti bisa atau hebatlah matematik. Dan orang-orang yang matematik itu punya kemampuan berpikir yang bagus ya, punya kemampuan logika, dan itu bisa diterapkan dalam cara berpikir IPA yang memang menggunakan metode ilmiah begitu. Jadi hubungannya nampak begitu. Nah, berarti kita bisa melakukan penelitian korelasi seperti itu. Tapi hati-hati kalau kita misalnya mengkorelasikan kemampuan kemampuan matematis ya dalam bidang matematika dan kemampuan anak dalam bidang sejarah. Hal ini hati-hati. Apakah misalnya memang ada hubungan? Misalnya apakah kemampuan menghafal di dalam sejarah itu sangat berperan di dalam matematika atau berpengaruh, berdampak? Demikian pula dalam matematika terkait sejarah. Kita agak sulit kelihatannya kalau orang yang pintar di sejarah maka pintar di matematik, dan sebaliknya gitu ya, pintar matematika pasti pintar sejarah. Agak sukar kelihatannya. Orang-orang sejarah itu tentu berpikir, tetapi mereka kemampuan luar biasanya itu di dalam mengingat, di dalam memori ya. Sementara orang matematika kadang malas menghafal gitu ya. Tetapi kalau berpikir orang matematik luar biasa hebat.
Jadi ini karakteristiknya berbeda, sehingga hati-hati. Kalau saya sih melihatnya agak kurang cocok misalnya mengkorelasikan kemampuan sejarah dengan kemampuan matematika. Bahwa dihitung dengan statistik bisa, iya. Tetapi statistik memang sangat demokratis begitu ya, sangat sangat baik gitu ya, statistik itu selalu bisa. Kalau dikorelasikan ya pasti bisa. Koefisien korelasinya bisa, malah tinggi misalnya 0,9. Yang berarti bahwa orang yang hebat di sejarah pasti hebat matematik dan sebaliknya begitu ya. Tapi kan tidak. Nah, itu artinya hati-hati menggunakan penelitian korelasi atau perhitungannya di dalam memaknai dan menganalisis data. Karena ada pertanyaan yang muncul di dalam penelitian kita ya di Pendas ini seperti itu. Sambil lalu saya sampaikan sebelum lupa gitu ya. Karena saya itu pelupa Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian. Tapi Bapak Ibu jangan merasa sedih kalau bisa lupa ya. Harus bersyukur ya. Harus bersyukur begitu. Kenapa? Sebab kalau tidak lupa Bapak Ibu, mahasiswa sekalian, kita berarti tidak bisa mengingat. Kenapa? Karena otak kita itu selalu ada bagian yang kosong, yaitu yang karena lupa itu bocor ya. Dengan begitu maka kalau ada yang baru kita bisa ingat, kita bisa belajar. Karena bisa mengingat maka kita bisa belajar. Tak bisa mengingat, tidak akan bisa belajar. Jadi alhamdulillah ya kita bisa melupakan sesuatu dan bisa belajar. Dan Bapak Ibu yang sering melupakan sesuatu, itu saya senang. Maksudnya senang itu kenapa? Berarti Ibu adalah kelompok orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang mampu melupakan masa lalu, begitu ya, kira-kira begitu. Ya kalau kita tidak bisa melupakan masa lalu, semua penderitaan selalu ikut setiap hari, bagaimana kita bisa berpikir kan? Tapi jangan semua dilupakan, kalau itu berarti memori kita sudah habis. Jangan pula mirip-mirip, saya tidak mau punya sifat lupa, saya malah khawatir. Berarti Bapak Ibu, para mahasiswa sekalian, saudara-saudara itu ingin mirip komputer. Komputer itu ya dia punya memori sama seperti kita, bisa mengingat gitu. Hebat komputer itu hebatnya karena bisa mengingat, karena dia punya memori. Bisa mencatat, mengingat, dan bisa kembali memberikan apa yang pernah diingatnya itu. Itu keunggulan komputer. Berbeda dengan kita, ya kalau komputer itu kalau sudah penuh gitu ya di memori, mungkin dia punya katakanlah ya 1 terabyte begitu ya kemampuan memori di storage-nya itu, di hard disk-nya atau di SSD-nya gitu ya. Tapi setelah habis 1 terabyte itu penuh, maka dia akan hang, dia tidak akan bisa lagi menerima informasi baru. Jadi smartphone Bapak Ibu terlalu banyak disimpan video di situ, disimpan foto, semua penting, semua menarik, semua berkesan, akhirnya hang gitu ya, tidak bisa lagi motret begitu. Nah, jadi kalau sudah penuh memori komputer, maka dia tidak akan pernah bisa menerima. Sehingga kalau Bapak Ibu saudara sekalian ingin mirip komputer, tidak bisa melupakan masa lalu, ya silakan. Jadi seperti komputer, kalau ada kenalan itu misalnya, kenalkan nama saya adalah Yaya. Langsung dijawab oleh dia, memori penuh. Perkenalan diabaikan. Sedih kan saya? Mau berkenalan langsung diabaikan begitu. Kenapa? Karena memorinya penuh. Nah, itulah dia kelemahan mesin. Jadi alhamdulillah kita masih bisa punya kesempatan melupakan sesuatu supaya kita bisa mengingat sesuatu. Karena dengan melupakan beberapa hal kita akan mampu mengingat beberapa hal. Tetapi jangan lupa dengan terlalu banyak mengingat maka kita juga akan banyak pula melupakan ya. Jadi dengan mengingat kita bisa melupakan ya, karena dengan banyak mengingat pasti akan ada yang terlupakan. Apa yang kita peroleh yang baru akan mendesak yang lama sehingga jadi lupa. Jadi artinya dengan banyak mengingat kita akan bisa melupakan yang lalu, yang tidak penting, yang tidak terkait, yang tidak mengancam, yang tidak berkesan itu akan terdorong ke alam bawah sadar, akan terlupakan oleh masalah-masalah yang baru, yang menarik, yang berkesan, yang memikat ya, yang mengancam, mungkin yang membuat kita stres begitu ya. Dan tentu saja itu kita juga selalu punya ruang kosong sehingga sesuatu itu kita bisa pelajari. Itu tambahan saja Pak Ibu supaya tidak terlalu bosan, karena nanti ingat-ingat 2 jam itu ya. 2 jam itu 2 kali 60 menit, jangan lupa. Oleh karena itu saya selingi dulu beberapa hal sebelum terlampau serius Bapak Ibu ya. Jadi ini serius sambil santai saja, jangan sampai membosankan, apalagi kita hanya menatap layar
dan mungkin beberapa orang tidak cukup kuat untuk menatap layar selama 2 jam secara terus-menerus. Baik, kita lanjutkan kembali ke laptop ya. Nah, ada penelitian lewat kausal komparatif, berarti sesuatu itu berdampak pada yang lain. Lalu kita juga mungkin melakukan penelitian komparatif, sesuatu dibandingkan dengan yang lain dari segi keunggulan, dari segi kelemahan, kelebihannya di mana, keunggulannya di mana, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, begitu ya. Apakah ini sesuatu ini berdampak pada yang lain, apa penyebabnya, faktornya apa? Bapak Ibu mau meneliti kelemahan anak dalam belajar, mungkin kita melihat kemampuan anak dalam bidang misalnya IPS, dalam bidang sejarah, PMPKN, dalam bidang geografi. Mungkin dalam bidang olahraga, mereka mengapa? Misalnya, kelemahan apa yang terjadi dan apa kira-kira faktor penyebabnya. Kita tidak melakukan percobaan, kita tidak ngajar, tidak memberikan apapun yang istilahnya itu perlakuan atau treatment ya. Maka kita bisa mengatakan itu penelitian ex post facto. Tetapi kalau kita melakukan percobaan, misalnya mengajar, nah ini dampak dari pandemi ini kita tidak bisa tatap muka. Nah, para mahasiswa yang ingin melakukan percobaan dengan mengajar di sekolah-sekolah sekarang itu terhenti, dilarang, sampai ada lampu hijau dari para pimpinan di Diknas, termasuk mungkin Pak Mas Menteri di Jakarta. Hati-hati, jangan memaksakan tatap muka, bisa-bisa Bapak Ibu digugat ya oleh orang tua murid, yang terutama yang terkena permasalahan. Oleh karena itu, untuk amannya sebelum mereda, maka kita mencoba melakukan treatment, percobaan, atau dalam bentuk pembelajaran kita secara daring. Dan ini tentu bagi mahasiswa UT sudah sangat terbiasa dan paling mengemuka barangkali di negeri ini ya kalau urusan PJJ. Oleh karena itu, silakan gunakan teknologi bagaimana pembelajaran yang dilakukan secara daring. Mungkin tidak hibrida ya, karena itu hibrida campuran atau blended, dikemas dalam bentuk 2 versi, tatap muka dan online. Kalau masih belum memungkinkan, jangan, langsung saja fully online gitu ya. Banyak yang bisa kita lakukan dengan misalnya bentuk interaksinya video conference, menggunakan email, percobaan pembelajarannya misalnya dengan menggunakan WhatsApp ya, Line, Instagram begitu, atau mungkin kita memanfaatkan Facebook dan jenis-jenis yang sama mirip dengan Facebook ya. Kita gunakan semua itu, apalagi UT punya fasilitas tutorial online, Tuton yang kita kenal seperti itu. Jadi itu kita manfaatkan, kita tidak memberikan treatment langsung. Memang ada kesulitan, ada sedikit masalah, misalnya kita tidak bisa menyaksikan langsung para mahasiswa kita, terutama penelitian kualitatif yang ingin menggali sampai sebegitu dalam tentang misalnya perilaku anak, tentang sikap anak yang biasanya kita saksikan kalau pertemuan tatap muka ya atau face to face meeting. Tetapi kita bisa melakukan dengan Zoom, dengan Microsoft Teams seperti yang sedang kita lakukan ini. Bisa juga kita tempuh misalnya dengan Google Meeting ya, atau mungkin dengan Webex dari Cisco dan yang lainnya. Kalau dengan Skype barangkali terbatas, dengan WhatsApp katanya sekarang sudah bisa 4-8 orang ya. Saya belum pernah mencoba pakai WhatsApp. Selama ini yang saya coba 2 orang, artinya satu saya dan satu lagi di seberang sana orang lain. Silakan dicoba, jadi artinya ada keterbatasan, tetapi dari adanya keterbatasan selalu ada muncul kreativitas. Karena bisa kreatif sebagai dampak dari ada masalah keterbatasan itu. Jadi mari kita berpikir positif, jangan katakan tidak, tapi katakan ya bisa. Otak kita ya itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu kalau menghadapi masalah lalu mengatakan aduh saya tidak bisa, itu otak akan memberikan daftar kegagalan masa lalu kita. Bahwa dulu saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak mampu ini, dulu jelek, dulu tidak bisa. Luar biasa, jadi kalau kita mengatakan saya kayaknya tidak bisa, kalau diberikan suatu masalah, disuruh mencari permasalahan, disuruh mencari metode, disuruh mencari statistik yang sesuai, lalu mengatakan aduh saya tidak bisa, maka otak akan cerita, akan memberikan daftar tentang ketidakmampuan kita yang semakin lama semakin banyak diberikannya.
Tetapi kalau kita mengatakan, oke, saya bisa, yes, I can do it, but the problem is how do I do it? Oke, saya bisa, tapi sekarang tinggal masalahnya adalah gimana ya saya bisa melakukannya? Gimana caranya ya? Nah, itu yang bagus. Jadi, sekali lagi kalau menghadapi sesuatu yang menjadi masalah, sadari dulu ada masalah, akui dulu, karena kalau tidak mengakui bahwa itu masalah, kita tidak akan pernah keluar dari masalah itu. Orang yang tidak menyadari ada masalah, orang yang tidak mengakui ada masalah pada dirinya, adalah sosok orang yang tidak akan pernah keluar dari masalah. Mengapa? Karena orang yang tidak menyadari masalah adalah orang yang tidak akan berpikir tentang cara keluar, metode bagaimana dia keluar dari masalah itu. Berarti dia tidak akan memikirkan caranya, otomatis dia tidak akan mencoba cara keluarnya, dan dengan sendirinya dia tidak akan pernah keluar dari masalah itu. Mungkin orang lain melihat dia bermasalah, tapi dia sendiri tidak menyadari. Nah, tetapi orang-orang yang sadar, oh saya punya masalah nih, Bapak Ibu punya masalah nggak? Kan begitu ya. Saya melihat ini yang hadir dalam layar-layar Microsoft Teams ini nih, kelihatannya kalau dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah bermasalah gitu ya. Mohon maaf, maksudnya wajah bermasalah itu semuanya punya masalah. Berarti alhamdulillah berbahagia karena orang yang punya masalah adalah ciri orang yang masih hidup, orang yang masih bergerak, masih punya harapan, masih punya kegiatan, itu orang yang masih punya masalah. Hanya orang yang sudah meninggal yang tidak punya masalah ya. Semua orang punya masalah, begitu. Dan jangan lupa semakin tinggi Bapak Ibu masalah itu, maka Bapak Ibu artinya Bapak Ibu marwahnya, martabatnya, makomnya sudah sangat tinggi begitu. Jadi kalau masalahnya sulit banget, itu artinya Ibu levelnya luar biasa, sudah sangat tinggi. Tapi kalau masalahnya gampang, anak-anak SD menertawakan masalah kita, nah itu hati-hati. Gawat itu. Anak SD saja menertawakan masalah kita, berarti permasalahan kita selevel dengan mereka. Tapi saya yakin kita tidak di marwah dan makom itu ya, tidak di level itu. Baik, kita lanjut dulu. Itu ya percobaan yang bisa kita lakukan, silakan, banyak sekali. Pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi komunikasi adalah percobaan yang bisa kita laksanakan sebagai treatment pada anak kita. Tapi ini juga masalah mungkin UT misalnya juga kan tidak semua daerah ya punya BTS yang bagus, punya sinyal yang bagus. Sebagian besar waktu saya mengadakan tuton di UT itu para mahasiswa S2 itu lari ke bukit. Ada yang naik pohon, lucu begitu ya. Rupanya mereka apa? Mencari sinyal katanya begitu ya. Banyak masalah memang misalnya. Untuk melihat bagaimana anak belajarnya seperti apa, kita ingin menggali secara kualitatif, ya ada. Caranya minta diberikan pada ibu bapaknya yang di kota-kota khususnya ya, kalau di kampung susah, di pedesaan mungkin tidak semua punya gadget gawe ya. Kalau anak-anak di kota kan bisa, anak-anak yang punya smartphone bisa mereka merekam, ya ibu bapaknya merekam apa yang dikerjakan anak di saat melakukan sesuatu. Maka muncullah berbagai video kan. Dulu ada anak ya yang berlatih tentang Pancasila waktu itu, menyebut Tuhan itu berkali-kali, Tuhan bisa gitu, tapi kalau sudah panjang ketuhanan yang Maha Esa berubah jadi kehutanan. Nah, Tuhan bisa diikut Tuhan, tapi pas kehutanan yang Maha Esa nggak kira-kira itu di videonya ya yang viral waktu itu. Nah sekarang ini ada lagi yang viral apa? Ya, ibu-ibunya itu sampai bawa sapu karena sangat marah pada anaknya, jengkel atau mungkin hanya menakut-takuti aja. Rasa-rasanya cuma supaya anaknya serius karena kelihatan anak sudah nyengir-nyengir begitu. Apa yang dia katakan? Ketuhanan yang Maha Esa. Mahanya itu mana lagi. Disebut ha bisa, maha bisa. Tapi kalau sudah disekaligus,kan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Mana Esa, terus aja begitu. Nah itu juga kesulitan ya, tetapi bagus di situ saya melihat, saya terkesan sekali betapa orang tua juga mendukung pembelajaran di masa COVID begitu ya, dan gurunya juga pandai begitu mencoba merekam ya dengan video apa yang terjadi di lapangan dalam kejadian sesungguhnya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan Bapak Ibu. Jangan terlalu pesimis bahwa pandemi menghilangkan semua, gara-gara pandemi saya tidak selesai kuliah. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Justru kreatif, ayo ternyata dengan pandemi kita ternyata ujian bisa secara daring ya.
Kalau di UT udah biasa gitu ya. Tapi di universitas lain daring ya ujian itu baru kali ini gitu ya. Baru kali ini. Kita memberikan ujian, bagaimana masalah? Kan ada masalah ujian itu. Apakah dikerjakan anak? Atau ada penasihat di sekelilingnya yang tidak terekam webcam gitu ya, yang membantu dia menguji. Ada cara yang membuat kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan bahwa hasil pekerjaan anak itu sebetulnya tidak murni lagi gitu ya. Kita bisa meminimalkan itu ya. Baik, kalau kuasi eksperimen itu adalah eksperimen yang tidak merupakan eksperimen penuh, tidak sama dengan yang lazim di laboratorium kimia, fisika atau biologi misalnya ya. Jadi ada hal-hal yang tidak mencirikan penelitian murni. Kalau di pendidikan misalnya kita mau membuat kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen begitu ya. Maka mungkin kita tidak membuat kelas baru begitu. Misalnya kelas 4A di SD ya, kelas 4B, ada kelas 4C, umpama ada 3 kelas. Lalu kita butuh cuma 2 kelas. Bagaimana ya ini supaya 3 kelas terlibat semua? Akhirnya guru peneliti itu membuat 2 kelas. Diambillah kelas A, kelas B. Sebagiannya lagi itu dari kelas C. Jadi muncullah 2 kelompok begitu. Kelas C dibagi-bagi menjadi bergabung sebagian pada kelas A dan sebagian lagi bergabung pada kelas B. Bisa jadi ini para kepala sekolah marah-marah ya gitu ya. Ini guru, ini peneliti, ini ngacak-ngacak kelas. Nah, oleh karena itu ya sudahlah kelas 4A dan 4B saja. Maka itu berarti penelitian kita eksperimen kuasi ya. Menerima pengelompokan data, pengelompokan sampel apa adanya. Nah, hati-hati memilih kelas sebagai kelas eksperimen, sebagai kelas kontrol. Ini kan sudah dipelajari ya. Jadi saya hanya mengingatkan saja, Bapak Ibu sudah jago lah, sudah hebat-hebat di sini. Tapi ada yang lupa kadang-kadang. Jadi kelas 4A sebagai kelas eksperimen, katanya kelas B sebagai kelas kontrol. Waktu ditanya oleh para penguji di sidang itu atau di BTR 1 gitu ya. Bagaimana cara Anda menentukan sampel ya, teknik pengambilan sampelnya, sampling tekniknya itu. Pakai apa? Ini katanya caranya random, acak ya. Kalau di Jawa Tengah itu rambang ya. Kalau tidak salah ada yang mengatakan rambang itu acak random. Oh, secara random ya. Terus gimana pengambilannya? Ya saya tanya, katanya kepada gurunya, kata bapak ibu gurunya ini, ya udah ini aja yang ini kelompok eksperimen, ya ini kelompok kontrol. Tapi itu disebut random, ya salah gitu ya. Salah. Salahnya itu mengapa? Pertama harus dilihat dulu kalau kita melakukan secara random pengambilan sampelnya itu harus dipahami dulu bahwa kemampuan anak-anak kelas A dan kelas B itu relatif sama lah, atau kalau bisa sama gitu ya, setara begitu ya. Kalau yang bagus banget itu dibandingkan dulu, itu rata-rata kemampuannya secara kuantitatif itu ya, dites dulu gitu ya, nanti ada teknik statistiknya. Bandingkan dulu ternyata sama, oke, itu barulah kita lakukan random. Tapi kalau jomplang, maksud saya beda banget gitu ya, itu justru kalau random salah, tidak tepat. Ya sudah purposif aja. Jangan pula disebut random purposif. Kenapa? Ya kalau purposif pasti tidak random. Dan kalau random pasti jelas tidak purposif. Kenapa? Karena non-random itu ya purposif begitu. Karena ada yang menulis penelitian saya ini mengandung dilakukan dengan cara teknik pengambilan sampel purposif random katanya. Nah itu keliru ya. Ini sambil menjawab beberapa pertanyaan yang muncul ya, terutama yang terjadi di saat pengujian atau pemberian bantuan di BTR itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan baru klasifikasi yang kedua, makin cepat ya. Kita tidak akan mengurai terlalu panjang di bagian-bagian tertentu, tapi saya akan berikan penekanan di bagian-bagian khusus ya. Yang ketiga, kalau kita melihat fungsinya, penelitian itu bisa dikategorikan sebagai penelitian dasar. Mungkin sebagai penelitian terapan, mungkin sebagai penelitian evaluasi. Ini yang pertama tadi ya. Jadi dilihat dari fungsinya bisa ini, yang fundamental atau dasar, mungkin terapan kalau pendidikan matematika terapan. Tapi ke para mahasiswa di prodi matematik gitu ya, yang meneliti matematik, mungkin dia membuktikan sebuah teorema. Orang lain punya teorema, misalnya nilainya itu, nilai tertentu itu ada di antara 2 dan 5 misalnya.
Lalu kita membuktikan ternyata bukan di antara 2 dan 5, tapi lebih tajam lagi nih, di antara 3 dan 5 justru. Nggak mungkin katanya terjadi. Antara 2 dan 3-nya tidak mungkin. Oh, berarti dari antara 2 dan 5 sudah ada kepastian yang lebih tajam lagi. Sekarang dilokalisir hanya berada pasti di antara 3 dan 5 misalnya gitu. Itu orang matematika ya. Itu berarti kita membuktikan sebuah teorema. Nah, lebih bagus lagi, itu keunggulan kita di situ. Itu penelitian dasar. Apakah manfaatnya? Mungkin yang meneliti juga bingung kalau ditanya. Tetapi orang yang di nomor 2 harus tahu diterapkan untuk apa manfaatnya. Mengapa kita meneliti itu? Apa kegunaannya? Apa tujuannya? Ya kalau di penelitian murni kadang-kadang kita kalau ditanya untuk kehidupan apa itu? Bahwa Anda punya teorema seperti itu, mungkin tidak langsung. Tidak langsung ya, tapi pola berpikirnya gini. Jika kita bisa membuktikan A, maka kita bisa membuktikan B. Jika B, maka bisa C. Jika C, maka terus sampai berarti jika bisa Y, maka bisa Z. Nah, kan artinya jika bisa buktikan A, maka kita bisa membuktikan Z. Seperti kalau seorang anak kecil ditanya, seorang anak kecil bertanya gitu ya pada gurunya, Bapak, untuk apa saya belajar garis? Untuk apa saya belajar makhluk hidup gitu ya? Untuk apa saya belajar undang-undang itu sampai harus dihafal dihafal di mana? Di luar kepala, di dalam kepala ya. Kalau menurut saya sih di dalam kepala. Kalau di luar kepala malah dilupakan ya. Kita sudah biasa begitu ya karena merasa benar ya menghafal di luar kepala katanya. Padahal menghafal itu di dalam kepala ya. Biasa itu kita selalu biasa. Maksudnya apa? Kita itu selalu membenarkan yang biasa gitu kan, udah biasa jadi benar aja gitu. Padahal yang tepat itu adalah membiasakan yang benar ya. Bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar ya. Baik, itu penelitian terapan menggunakan ya, kita mengaplikasikan ya. Kemudian penelitian evaluasi tadi sudah disebutkan juga bagaimana kita mengevaluasi sebuah program. Ya, evaluasi bisa evaluasi kemampuan, bisa evaluasi program, harus beda. Harus beda. Kalau kita misalnya mengevaluasi kemampuan anak dalam berpikir, dalam memahami sesuatu, misalnya ya, dalam kemampuan secara psikomotorik, misalnya di dalam berlari, dalam bermain, ya baik itu main badminton, main volley, misalnya keterampilan motoriknya itu, ya bagaimana misalnya. Maka itu kita masukkan kepada kemampuan ya, artinya kita proses hasil belajar ya, itu yang dievaluasi. Tapi kalau Bapak Ibu meneliti misalnya ini sebuah pelatihan tentang pembelajaran IT untuk para guru, karena ternyata mata pelajaran IT sudah hilang dari peredaran gitu, akibatnya ternyata banyak guru-guru yang kesulitan di dalam menggunakan IT. Sudahlah diadakan pelatihan, diadakan training. Lalu kita evaluasi, nah ini berarti masuk kepada evaluasi program. Bapak Ibu misalnya pengawas atau kepala sekolah yang kuliah di UT mungkin punya garapan seperti ini, itu bisa dimanfaatkan. Kemudahan dalam memperoleh data karena banyak kepala sekolah yang sudah kita kenal, jadi lebih mudah akan menggali datanya. Ya. Mungkin kita juga menjadi pengawas, Bapak Ibu punya banyak koleha di kepala sekolah, jadi banyak bantuan yang lebih memudahkan pengumpulan data. Lalu kita adakan pelatihan, kita adakan training, itu evaluasi program namanya ya. Berarti yang dievaluasinya itu kemampuan para peserta pelatihan, mungkin setelah pelatihan selesai. Bisa jadi juga kualitas dari materi yang disajikan oleh para narasumber, ketersediaan sarana prasarana memadaikah, kemampuan misalnya pemanfaatan teknologinya, karena kita sekarang mungkin tidak bisa bertemu muka latihannya dan sebagainya. Jadi itu berbagai aspek harus dilihat, kemudian kita buat kriterianya yang bagus, tinggi, sedang, rendah, atau misalnya sangat baik sekali, baik, sedang, kurang sekali, atau mungkin istimewa, baik sekali, dan seterusnya ya. Kita sepakati dulu ini. Misalnya kalau sarana prasarana untuk sebuah pelatihan yang termasuk hebat itu yang bagaimana, ada apa saja, minimalnya ada apa, ya kualitasnya seperti apa, ya silakan. Itu didefinisikan dulu. Jadi buat dulu kriterianya, buat dulu acuannya. Ini bagus itu kalau begini, syarat sedang begini. Kalau kurang, kalau tidak ada ini, begitu ya. Kemampuan juga begitu, silahkan. Dibuat dulu, cari buku, cari sumber. Jadi supaya kalau ditanya penguji, siap ini
Dari mana Anda mengatakan bahwa ini termasuk siap? Ini Pak, pakar mengatakan ini. Dari jurnal Pak ini ada bukunya. Nah, enak. Jadi kalau mengatakan hal seperti itu, ambil dulu berbagai pendapat dari berbagai sumber. Usahakan sebanyak mungkin dari jurnal selain buku, tentu tidak terlarang. Cari buku yang bagus. Hindari dari blog atau vlog, kadang-kadang kurang bisa dipercaya, terutama para penguji suka banyak yang mempermasalahkan. Ambil dari website yang terpercaya, ambil dari e-book yang sudah memang teruji kualitasnya. Itu pesan saya ya. Baik, kita lanjut dulu yang keempat. Yang keempat ini tentang penelitian. Kalau dilihat dari cara-cara mengumpulkan datanya, saya kira tidak terlalu lama ini karena sudah pada tahu ya. Ada observasi, mungkin ini adalah penelitian tes, penelitian angket. Di tes kita bisa melakukannya Bapak Ibu dengan Google Form ya, atau mungkin di Google Classroom. Simpan aja pertanyaan di Google Classroom, filenya nanti anak menjawab di situ, taruh di bagian di kolom assignment tugas. Supaya apa? Supaya kalau ditugas anak itu tidak saling bisa lihat ya di Google Classroom-nya. Kalau di assignment masing-masing bisa memberikan jawaban ke kita. Kita bisa melihat seluruh jawaban dari tugas itu atau latihan yang mereka kirimkan, tapi anak yang satu tidak bisa ngintip sama anak yang lainnya. Ya, kalau mereka saling beritahu sih gampang saja Bapak Ibu, mungkin dengan WA kan dalam sedetik sampai ya. Tapi ya setidaknya kita meminimalkan gitu ya. Nanti kalau ternyata hasil tes itu kita tidak yakin bahwa itu kemampuan dia, nah nanti tiap anak atau beberapa anak yang diragukan kita ajak ngobrol ya lewat wawancara. Mungkin pakai Zoom, pakai Microsoft Teams gitu ya, mungkin pakai Cisco Webex atau pakai Google Meet sendiri ya. Ditanya diajak ngobrol misalnya tadi kok menggunakan ini ya, teori ini ya, tadi menggunakan rumus ini ya. Kenapa tidak menggunakan rumus yang lain? Kan banyak rumus yang lain, coba sebut rumus yang lain apa saja. Ngobrol santai saja begitu ya. Nanti kalau ketahuan itu. Dengan ditanya-tanya begitu ketahuan apakah dia mengerjakan soal tadi itu hasil karya dia sendiri atau bukan begitu ya. Itu nanti data-data yang meragukan itu diabaikan saja. Ambil saja anak-anak yang betul-betul data-data dari angketnya, dari tesnya, dari observasi itu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Itu saja yang diikutkan di dalam pengumpulan dan analisis data ya. Tapi data-data anak yang mungkin tidak lengkap, ada tes tapi angket tidak ada, atau angket tidak ada, tes ada dan sebagainya, atau observasi malah tidak ikut, itu susah, itu mungkin kita kurangi. Tetapi kalau semua itu berkurang, lakukan lagi studi kasus. 5 orang bisa secara kualitatif, tapi kualitatifnya terbatas ya. Kita tidak bisa bertemu. Tapi bisa jadi katanya kalau keluarga yang betul-betul sudah teruji bebas COVID, mungkin ada kegiatan di anak-anak PAUD gitu ya. Ya kalau memang dimungkinkan sih nggak ada masalah kan. Yang paling penting itu hindari sampai terjadi penularan COVID gara-gara kita melakukan treatment itu aja sebetulnya. Kalau misalnya di lingkungan kita ada anak-anak SMP banyak sekali gitu ya karena kita memang mungkin keluarga besar gitu ya. Dan kita semua sudah sangat terjamin tidak ada yang terkena COVID. Protokol kesehatan masih dilaksanakan dengan ketat. Silahkan saya kira minta izin dulu pada yang berwenang mungkinkah itu dilakukan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Baik, kemudian yang saya ingin jelaskan di sini etnografi barangkali Bapak Ibu terutama para mahasiswa di lingkungan Pendas mungkin ada yang tertarik dengan ethnomathematics misalnya. Ethnomathematics ya tergolong pada etnografi ya. Itu penelitian yang ada kaitannya dengan etnis, budaya, suku ya, suku bangsa ya. Berarti kalau kita ingin melihat misalnya itu suku Naga, kampung Naga ya, orang kampung Naga itu pintar matematika itu dalam beberapa hal ya, bisa ngitung gitu ya, bisa membuat bangunan begitu. Bagaimana mereka melakukan kegiatan pertanian kan itu pasti ada aspek-aspek matematik, pasti ada kemampuan matematis. Nah mau diteliti, mereka tidak pernah sekolah itu, mereka tidak pernah kuliah, tapi mereka hebat dalam konteks tertentu ya. Tertarik? Nah silakan diteliti. Di Baduy misalnya, suku Baduy, mereka itu tidak pernah memaku kayu untuk membuat jembatan yang terbuat dari pohon-pohonan itu. Bagaimana ngukurnya mereka? Mereka tidak mengenal inci misalnya, foot ya, kaki gitu ya, meter. Mereka tidak punya meteran, tapi mereka bisa membangun jembatan, bisa membangun ya rumah gitu ya. Lalu teknik matematik yang mereka miliki apa?
Menarik ya. Pertanyaan berikutnya kan, apakah ada konsep matematika yang sebetulnya dimiliki oleh mereka ya yang luar biasa gitu, itu local wisdom, local genius ya, itu local wisdomnya, ke apa namanya itu, kebajikan lokal ya, kehebatan lokal ya, local wisdom gitu. Local genius itu keunggulan lokal, kehebatan mereka ya yang lokal itu. Bisa diteliti. Di Riau misalnya, Anda yang ada di Riau silakan, mungkin ada suku anak dalam kan, ada suku anak dalam. Di Bali itu ada sebuah pulau, saya pernah mendengar dari supir taksi, itu ada sebuah daerah yang agak terisolir dan mereka itu punya budaya yang amat berbeda dari kebanyakan orang di Denpasar, di Bali secara umum. Nah, itu juga bisa dikaji. Bahkan di daerah-daerah di timur begitu lebih menarik ya, banyak itu, silakan dikaji daerah-daerah Indonesia di sana. Mungkin daerah Lombok, daerah misalnya Ambon begitu ya. Itu ada daerah-daerah katakanlah Tidore dan Ternate misalnya itu ya. Itu ada perbedaan itu, luar biasa, menarik ya. Yang gambar gunungnya ada di uang Rp1.000 itu, di uang kertas itu gunung di daerah Ternate dan Tidore ya, di situ. Itu menarik. Mereka punya budaya yang berbeda, punya sifat yang berbeda antara Ternate dan Tidore. Nah, coba dikaji misalnya perbedaan matematiknya. Baik, itu etnografi ya. Kita lanjut dulu ke yang kelima. Ini juga tidak terlalu banyak karena apa? Tadi sudah dikenalkan. Mungkin sejarah ya, penelitian sejarah ini kita. Sejarahnya tentang sejarahnya sendiri, mungkin juga sejarah terkait dengan legal. Legal itu maksudnya urusan hukum ya, urusan undang-undang, aturan, peraturan begitu. Misalnya Anda dari prodi IPS mungkin meneliti ya bagaimana keabsahan undang-undang, bagaimana sebuah rancangan undang-undang dibuat menjadi undang-undang misalnya gitu ya. Apakah rancangan undang-undang itu prosedur pembuatannya menjadi undang-undang sudah benar? Apakah tidak menabrak undang-undang yang ada di atasnya? Kan begitu ya, kalau aturan itu. Jadi ada misalnya peraturan presiden, peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan rektor gitu ya. Ada pergub, misalnya pergub gitu, peraturan perwalkot mungkin, saya kurang tahu kalau wali kota namanya istilahnya apa. Di bawahnya kan ada peraturan rektor ya, tapi jangan disingkat perek. Kemudian ada peraturan lagi di bawahnya dekan, mungkin di prodi juga. Nah, aturan yang ada di bawah tidak boleh nabrak aturan yang di atasnya, kalau nabrak itu batal demi hukum. Itu banyak sekali aspek yang bisa diteliti, silakan. Penelitian sejarah versi ya sifatnya urusan yang legalitas ya, urusan hukum. Kemudian mungkin kita meneliti dokumen yang membuka sejarah masa lalu, menceritakan tentang artefak ya. Kita mungkin meneliti ya, kalau di Mesir saya pernah melihat itu bagaimana di kota Kairo itu ada museum ya. Jadi rupanya mumi-mumi dari berbagai piramida itu diambil, ditaruh di situ. Saya melihat satu di antaranya itu Fir'aun ada di situ. Kalau tidak Ramses II, Amenhotep itu. Saya melihat ya tidak terlalu jangkung kayaknya, tapi apakah karena dibalsam begitu, diawetkan sehingga jadi pendek ya, saya tidak tahu. Jadi lebih pendek dari saya itu kalau diberdirikan. Itu ada dokumen-dokumen di situ, buku-buku, tulisan ya, dan buktinya ada. Jadi muminya ya di apa namanya, ditaruh di sebuah tabung kaca dan suhunya dijaga terus itu. Jadi itu sampai sekarang masih ada itu dan awet gitu ya. Betul-betul itu kalau dari yang bahasa Arab bisa menunjukkan itu mungkin ada sebuah tulisan apa ya, sebuah kata-kata itu kan itu, bahwa itu diperlihatkan kembali kayaknya, nunajika bibadanika mungkin ya, nunajika bibadanika, kami tunjukkan katanya kepada generasi berikut gitu ya, for the future reference katanya, untuk referensi saat-saat di masa yang akan datang. Jadi bisa studi dokumen silakan. Kemudian lewat klasifikasi lain, misalnya survei, mungkin deskriptif, mungkin kita bisa menganalisa secara analitik itu lewat isinya, kita lakukan pengamatan ya, atau mungkin menggunakan skala pengukuran. Kita bisa melakukan survei sekolah, silakan, mungkin juga melakukan penelitian secara generik. Itu secara generik berarti satu aspek tertentu saja ya.
berarti tidak banyak aspek-aspek yang dikajinya karena kita fokus pada hal tertentu, silakan. Misalnya mirip obat generik ya. Obat generik itu artinya kalau kita beli obat untuk anti radang, anti inflamasi ya untuk radang saja begitu ya. Jadi artinya rasa sakitnya tidak berkurang mungkin. Kenapa ya? Karena kan generik. Tapi kalau ada obat yang tidak generik mungkin sudah ditambahi dengan zat anti sakitnya. Jadi lebih ya tidak terasa sakit gitu. Dan itu dengan begitu berarti bukan berarti apa namanya sakitnya sembuh ya. Kalau diberi penahan rasa sakit, aduh enak gitu, hati-hati juga ini. Yang tadinya tidak bisa jalan karena sakit gitu, kemudian ada rasa sakit, mentang-mentang tidak merasa sakit lalu jalan akhirnya jatuh. Kenapa? Masih belum kuat ya. Jadi itu obat generik, obat yang tidak banyak menyertakan zat-zat yang lain. Penelitian generik tentu penelitian yang juga tidak terlalu banyak menyertakan aspek-aspek yang diteliti. Baik, baru 6 ya, masih ada 4 lagi dan semakin lama semakin kencang nih larinya. Nah, penelitian berdasarkan percobaan, ada penelitian yang kita lakukan secara eksperimen, tadi sudah diuraikan. Nah, jadi enak ya, saya tinggal nyebut begitu aja, tadi sudah jelas. Kemudian penelitian ex post facto. Kalau Bapak Ibu meneliti kemampuan anak misalnya, tetapi penelitian yang kita kaji itu justru tidak diawali dengan percobaan, berarti itu ex post facto. Kita ingin tahu faktor penyebabnya mengapa anak-anak kok misalnya tidak punya semangat, tidak punya motivasi, tidak punya ketertarikan, kenapa anak-anak tidak punya ketangguhan, robustness, tidak punya resilience, kelenturan, ketangguhan, ketekunan, dan sebagainya. Saya sarankan untuk anak-anak S2 jangan meneliti hanya kognitif, tapi coba teliti sekalian dengan afektif. Jadi teliti motivasi anak, teliti curiosity-nya ya, keingintahuannya. Teliti interest-nya ya, mengapa mereka tertarik, minatnya gitu ya. Itu bagus. Supaya Anda terlatih membuat angket, membuat lembar observasi ya, karena tidak mudah membuat angket yang bagus itu. Makanya ada latihan di bawah bimbingan para dosen UT yang punya track record yang amat panjang ya. Jadi bagus sekali gitu. Silakan, jadi afektifnya juga dikaji, jangan hanya kemampuan pemahaman misalnya, kemampuan penerapan misalnya, tapi bagaimana juga ketertarikan mereka, bagaimana kegigihan mereka, persistence-nya gitu ya, itu juga bagus. Kemudian mungkin penelitian eksperimen itu dalam rangka prediktif. Ya, saya sering menjelaskan misalnya Bapak Ibu yang berada di level apa namanya institusi ya bisa meneliti ini untuk prediktif ya. Misalnya di UT bisa membuat sebuah program penelitian untuk meneliti seluruh evaluasi program, misalnya seleksi masuk gitu ya, apakah tesnya bagus, itu sudah valid, ini sudah 10 tahun kok belum direvisi, apa iya gitu, mohon maaf itu Ibu moderator ya, andai begitu ya, sudah 10 tahun kok soalnya begitu-begitu saja, padahal dunia sudah berputar begitu cepat sekarang ini, lah soalnya masih begitu, apa cocok? Pertanyaannya kan, apakah cocok? Berarti kita menganggap itu sebuah masalah. Alhamdulillah punya proyek ya, punya masalah berarti punya proyek. Nah, silakan diteliti misalnya. Lalu nanti kita akan buat kumpulan soal ya, satu set, 2 tes atau lebih tes yang sudah valid sesuai dengan keadaan sekarang misalnya. Yang valid gimana? Ya kita lihat secara prediktif, mampu meramalkan kemampuan anak di masa yang akan datang. Artinya kita bisa melihat ya, apakah anak-anak yang berhasil dijaring oleh UT begitu dengan tesnya gitu ya, adalah sosok anak yang akan sukses menyelesaikan program S2 atau S3 atau S1 sekalipun ya, yang memang lebih lama mungkin karena minimal 4 tahun barangkali ya. Bisa nggak mereka akan berhasil menempuh program di masa yang akan datang segera setelah mereka diterima itu. Nah itu kalau ternyata banyak sekali yang tidak selesai, yang kuliahnya jauh lebih lama, begitu pada 3 tahun itu bisa, 4 tahun bisa, tapi sebagian besar lagi justru 10 tahun, 12 tahun begitu ya, meskipun ada long life learning education. Tapi kalau kita tertarik untuk lebih menyingkatkan masa waktu mereka ya, length of study mereka kan tidak ada salahnya. Nah, berarti kalau terlalu banyak yang drop out atau terlalu banyak yang terlalu lama kuliahnya itu, jangan-jangan tesnya kurang begitu valid.
Carilah korelasi di situ antara tes, nilai-nilai tes di seleksi dan nilai-nilai IPK di mereka. Nah, kalau korelasinya tinggi, kita yakin bahwa mereka yang diterima masuk itu adalah sosok orang yang akan sukses di dalam mengikuti program di S1, S2, ataupun mungkin S3 begitu. Baik, kita lanjut dulu klasifikasi yang ke-8, Bapak Ibu. Ini yang ke-7, kita lanjut ke yang ke-8. Yang ke-8 itu kalau kita lihat dari apa yang kita sampaikan, yang kita jelaskan, yang kita lakukan. Mohon maaf, ini ada yang meledak-ledak di layarnya. Jadi itu penelitian berdasarkan uraian atau penjelasan, deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kita menguraikan secara deskriptif ya, kegiatan apa yang terjadi di masa yang sekarang, data yang muncul di lapangan seperti apa. Mungkin kita membandingkan seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Mungkin kita bisa melihat asosiatif yang mungkin juga kita bisa, tadi ada hubungannya dengan korelasi ya. Tapi dalam asosiasi kita melihat saja, mungkin nanti pakai statistika, ada uji kontingensi. Maaf, ada istilah uji kontingensi, nanti silakan aja dicarilah di buku ya. Untuk melihat hubungan antara dua hal, kalau kita tidak ingin melihat itu adanya timbal balik, bahwa sesuatu itu ada penyebab ke yang lain. Misalnya tadi kan, kalau orang pintar matematika, logis lah, dia pandai dalam fisika, karena banyak sekali rumus-rumus di fisika yang sebetulnya digunakan begitu. Padahal rumus-rumus itu adalah rumus-rumus yang menuntut kemampuan matematis. Kalau itu bisa korelasi. Kalau asosiasi sih bisa jadi mungkin hanya hubungan aja. Misalnya anak-anak yang motivasinya tinggi, rendah, sedang diteliti siapa aja begitu ya. Ditinjau dari ke level seperti itu. Lalu di lain pihak misalnya kemampuan pemecahan masalah anak-anak ya. Nah, anak-anak kemampuan pemecahan masalahnya ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Lalu kita ingin tahu, yang paling banyak itu anak-anak yang seperti apa ya? Nah, itu asosiasi itu. Misalnya ternyata kita bisa melihat bahwa anak-anak yang kemampuan pemecahan masalahnya itu hebat, itu ternyata anak-anak ya yang misalnya motivasinya itu tinggi. Sementara yang rendah itu ya kemampuan pemecahan masalah matematis rendah, itu sebagai justru numpuk anak-anak yang motivasinya rendah. Nah, begitu. Jadi kita ingin lihat di mana itu potret mereka. Tetapi motivasi tadi itu bisa jadi mungkin kita pandang sebagai variabel ya, kita mulai mengatakan variabel. Variabel bisa jadi variabel moderator. Di sini saya memposisikannya ini sebagai variabel moderator ya, bukan sebagai variabel terikat gitu. Tapi kalau saya lacak mereka motivasinya misalnya setelah pembelajaran selesai ya, saya berikan angket, saya wawancara. Jadi motivasinya saya tahu tuh. Dari wawancara secara daring, dari angket yang dikirim via Google Form misalnya ya. Saya punya data nih tentang bagaimana mereka itu motivasinya kayak begitu ya, tapi motivasinya itu persepsi ya tentu karena lewat wawancara ya. Tidak ada yang bisa kita lihat lewat observasi misalnya. Ada juga sedikit-sedikit yang nampak motivasinya enggak, ya tidak banyak sih karena kalau observasi lebih ke perilaku sebetulnya. Nah dari situ kalau kita cari datanya setelah pembelajaran selesai Bapak Ibu ya, motivasi itu bersama-sama tentu dengan misalnya kemampuan pemecahan masalah digali, diberikan post-test, lalu kita korelasikan. Nah, itu berarti dua-duanya adalah variabel apa? Variabel terikat gitu. Tapi kalau motivasi itu dicari sebelum kita memberikan pembelajaran, disurvei dulu namanya ya, digali dulu, ditanya dulu, diwawancara dulu, setelah dapat data baru belajar. Nah, di situ variabel itu masuk variabel moderator gitu, bukan variabel terikat. Jangan dikorelasikan motivasi itu dengan kemampuan pemecahan masalah. Kenapa? Sebab motivasi tidak dijadikan sebagai faktor yang diakibatkan oleh pembelajaran kita. Jadi motivasi itu bukan dampak dari pembelajaran yang diberikan. Berarti motivasi posisinya di situ bukan variabel terikat. Ini yang saya lihat dari berbagai ujian, saya perhatikan tidak hanya di UT, mohon maaf, di beberapa perguruan tinggi yang saya cek, saya uji, saya ikut. Karena saya menguji di beberapa kampus juga sama gitu ya. Baik di dalam maupun ya di beberapa
di beberapa, tidak banyak kalau di luar negeri. Kalau nguji saya, itu juga masalah-masalah seperti itu masih muncul. Jadi kurang bisa membedakan di situ. Nah, kalau motivasinya di depan nggak bisa, itu bukan variabel terikat. Karena kalau variabel terikat itu harus merupakan dampak atau akibat ya, atau pengaruh dari suatu treatment begitu. Itu mungkin ada pertanyaannya seperti itu, setidak-tidaknya sudah saya jawab. Jadi motivasi ya, ketertarikan begitu ya, kemudian minat itu kalau ditelitinya di awal ya bukan variabel terikat namanya, karena tidak menjadi hal yang diakibatkan oleh pembelajaran begitu ya. Nah, kalau motivasinya di belakang ya akibat, berarti kita ingin tahu apakah itu motivasi di awal diukur lalu di akhir diukur. Kalau di awal sebelum pembelajaran dan di akhir setelah pembelajaran diukur, berarti itu kita bicara peningkatan nanti. Kita bicara peningkatan. Tapi kalau kita ingin tahu misalnya ini mana ya yang termotivasi ya, anak-anak yang belajar pakai pembelajaran dengan discovery gitu, anak-anak itu, atau yang pakai pembelajaran misalnya problem based learning misalnya gitu ya. Anak-anak mana nih yang memperoleh motivasi yang lebih tinggi? Kalau itu berarti kita cukup membandingkan motivasi di akhir gitu ya. Tidak membandingkan di awal dengan di akhir. Tapi dengan asumsi di awal tuh mereka punya motivasi yang setara gitu ya. Jangan kelompok yang satu tinggi banget motivasinya, yang satu rendah banget, itu hati-hati. Harus setara dulu baru nanti dibandingkan di akhir. Makanya kalau kita mau membandingkan kemampuan di akhir di post test dan hanya membandingkan post test saja, misalnya ini pembelajaran berbasis masalah yang saya lakukan ini atau pembelajaran kooperatif yang saya lakukan ini begitu ya, berpengaruh tidak ya terhadap kemampuan berpikir kritis misalnya. Nah, kalau itu pertanyaannya tinggal berpikir kritis sebagai variabel terikat, ya bisa. Motivasi mau diteliti boleh, bisa ya, tapi harus bisa menjelaskan ada nggak benang merah antara motivasi dengan pembelajaran kooperatif misalnya. Caranya begini melihatnya, apa iya ada langkah-langkah di kegiatan pembelajaran kooperatif yang amat bagus, yang kayaknya sih akan pasti ada akibat gitu pada motivasi anak. Anak itu di pembelajaran disuruh begini, diberi kemampuan begini-begini, ini akan bermanfaat nih bagi kemampuan anak dalam membuat motivasi mereka menjadi bagus. Kalau ada, yaitu silakan diteliti begitu ya. Itu benang merahnya. Nah, itu kita punya variabel 2 berarti ya, motivasi dan misalnya pemecahan masalah. 2 variabel terikat, di sisi lain kita punya variabel bebas tadi ya. Misalnya apa tadi? Pembelajaran kooperatif. Ada yang menyebut pembelajaran STAD, itu keliru ya. Yang benar pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, ada pembelajaran STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD itu yang lebih bagus. Atau silakan aja pembelajaran kooperatif, kalau di judul nanti di dalam ada pembatasan masalah kan. Katakan di situ bahwa pembelajaran ini kooperatif tapi strateginya adalah tipe STAD begitu. Jelaskan tapi jangan tidak diuraikan mengapa STAD diambil gitu ya. Kan banyak, ada STAD ya, ada TGT ya, Teams Game Tournament, ada TAI ya, TAI maaf orang Sunda, TAI. Team Assisted Individualization yaitu singkatannya. Kemudian ada TPS, Think Per Share, ada yang share, ada yang square itu. Kalau berdua share, kalau berempat square ya. Ada lagi group investigation, banyak ragamnya itu. Jadi silakan dijelaskan, tapi mengapa kita memilih STAD? Karena saya mau meneliti ini, saya ingin tahu ini, jadi ada alasan gitu ya. Tampilkan di situ supaya kalau di ujian penguji sudah tidak bertanya lagi, aman ya, supaya tidak terlalu banyak yang diujikan begitu ya, buat mahasiswa gitu. Atau kalau tidak diuraikan sedikit di situ uraikan aja alasannya gitu, tapi uraian lengkapnya simpan di dalam hati. Nah, saat ujian siap dengan para penguji begitu. Maka muncul self esteem. Ini pesanan sponsor. Self esteem. Apa itu self esteem? Bapak Ibu kalau di jalan tuh banyak yang berkeliaran tuh esteem. Tahu nggak? Suzuki esteem. Maaf ya, bukan berarti promosi. Saya nggak
nggak bisa menyebut promosi karena nggak dikasih komisi gitu. Jadi itu esteem itu sebetulnya apa? Suzuki esteem maksudnya kalau Anda naik mobil ini ya, Anda tuh makin percaya diri loh gitu. Esteem, self esteem itu kepercayaan diri. Tapi kepercayaan diri itu Bapak Ibu banyak jenisnya. Ada self confidence, itu percaya diri juga. Self efficacy, itu percaya diri juga. Self concept, ya self evidence gitu. Bahkan ada yang self regulated learning gitu ya, tapi itu agak beda dikit. Jadi yang self kalau orang Sunda itu self itu, kalau orang Sunda suka nyebutnya self ya. Maaf saya orang Sunda, jadi kalau ngeledek orang Sunda lagi mungkin tidak terlalu rasis gitu ya. Saya tidak menjelek-jelekan suku bangsa, tidak ada maksud. Begitu, jadi ada perbedaan misalnya gini Bapak Ibu ya. Kalau self confidence itu percaya diri, tapi percaya dirinya itu ya hanya kalau di kita itu pede gitu ya, pede sekedar percaya diri aja. Beda dengan self efficacy. Kalau self efficacy itu percaya diri, tapi dia punya riwayat masa lalu yang dipenuhi dengan keberhasilan. Dulu saya sukses, dulu nilai saya bagus, di situ saya jadi juara, di sini saya hebat, di nilai ini saya selalu tertinggi, kalau belajar saya selalu bisa bertanya gitu ya. Tapi bertanya bukan tidak tahu, tapi bertanya untuk memperjelas permasalahan gitu ya. Banyak yang bertanya seperti itu. Banyak yang dosennya atau yang gurunya juga kaget-kaget dengan pertanyaan kita. Padahal pertanyaan kita itu titipan juga misalnya di kelas gitu ya. Di kelas anak-anak itu membuat dosen kaget loh. Ternyata dia mengumpulkan pertanyaan dari bapaknya gitu. Dari bapaknya yang dosen, dari bapaknya yang guru. Wah, pantas rupanya pertanyaan itu. Nah, jadi self efficacy itu adalah kepercayaan diri ya yang didasarkan kepada keberhasilan masa lalu. Jadi kita punya riwayat. Jadi percaya dirinya itu karena kita emang selama ini sukses. Nah, kalau kita punya banyak potret keberhasilan masa lalu, kalau besok ada ujian, tenang aja, percaya diri aja. Kenapa? Selama ini saya berhasil kok. Besok ada wawancara, kalem aja. Besok ada sidang, tenang aja. Selama ini saya ujian bagus kok hasilnya. IPK saya hampir 0,4. Begitu ya. Bahkan lebih dari 4, hati-hati tuh, lebih dari 4. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau self esteem beda lagi Bapak Ibu. Kalau self esteem itu artinya kepercayaan diri ya yang dia itu lebih menghargai dirinya, dia bangga terhadap dirinya, dia kagum dengan dirinya, dia merasa dirinya bermanfaat, dia percaya bahwa dirinya itu berguna buat orang lain gitu ya. Dia itu percaya bahwa ternyata dia disukai orang lain, dihargai orang lain, dicintai orang lain. Itu self esteem. Jadi orang yang merasa tidak dihargai orang lain, merasa tidak dicintai orang lain gitu ya, merasa tidak bermanfaat buat orang lain, merasa tidak berguna buat orang lain, merasa tidak ada lagi yang peduli dengan dirinya, tidak ada lagi yang memberi perhatian, orang ini tidak punya self esteem. Begitu bedanya di situ ya. Itu ciri self esteem. Silakan kamu diselidiki. Orang yang bunuh diri itu ciri orang yang sudah tidak punya harapan, sudah hidupnya itu sudah merasa tidak berguna untuk saya, itu sudah tidak bermanfaat, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tak ada orang yang ingat pada saya, tak ada yang kasih pada saya, tidak ada yang cinta pada saya. Saya sudah tidak berguna lagi hidup di dunia ini untuk apa? Udahlah, bunuh diri aja. Bunuh dirilah dia begitu ya. Itu perasaan dia seperti itu. Itu yang sudah kehilangan self esteem begitu. Nah, mau diselidiki silakan. Baik, kita lanjut dulu ya, kita tidak punya banyak waktu lagi, tetapi ini yang paling utama, nanti yang lainnya cepat. Penelitian kuantitatif, kualitatif ya, kalau kita punya hipotesis, kita uji secara statistik, berarti kita akan menggunakan data-data statistik. Berarti Bapak Ibu, bukan berarti hanya karena ada angka dan bilangan, maka itu kuantitatif, tidak. Nah, kalau ada yang harus diuji secara statistik, ada hipotesis, berarti itu termasuk penelitian kuantitatif. Kualitatif ada bilangan, ada mungkin persentase paling besar, setengahnya, lebih dari setengahnya, hampir seluruhnya nanti ya data-data itu kualitatif. Bapak Ibu mungkin meneliti secara kualitatif, silahkan mengikuti berbagai cara para pakar begitu ya, apakah dari Creswell atau yang lain-lainnya silahkan. Mungkin sudah diajari, jadi tidak saya sampaikan di sini yang dua ini ya.
Atau mungkin gabungan, kuantitatif disingkat gitu, mixed method, silakan aja. Oke, kemudian mungkin akademis, profesional, institusional, ini skripsi, tesis, dan disertasi termasuk penelitian ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah ini institusi yang meneliti ya, bukan para mahasiswa. Yang dimaksud, misalnya skripsi yang di UT sudah bermutu apa tidak gitu ya, tesis di perguruan tinggi saya sudah bagus apa enggak ya, itu institusi meneliti itu, silakan. Kemudian penelitian berikutnya, klasifikasi penelitian. Nah ini bidang penelitian institusional banyak ya, saya bisa sampaikan, tapi ini misalnya untuk pengembangan lembaga tadi sudah disebut-sebut, untuk pengambilan keputusan silakan. Misalnya ada beberapa jenis seleksi ya, tes seleksi gitu ya, yang mana ini mau dipakai. Mungkin ada decision making di situ, ada penelitian dulu sebelumnya ya untuk tes-tes yang berbeda itu. Oke, ini lalu validitas eksternal, mungkin kita melihat variabelnya yang lengkap itu yang dimuat di bidang ini ya, penelitian institusional. Sifatnya profesional dan kita harus memiliki analisis yang mendalam. Kemudian kita lanjutkan ya, sumber data, cepat saja ini kan hanya nyebut ya. Sumber data itu ada 3 jenis, 3P ya, 3Ps ya. Mungkin kita peroleh data dari orang per orang, dari manusia, berarti data primer itu kita gali data dari mereka lewat percakapan, lewat misalnya diskusi dan lewat tanya jawab ya, atau mungkin wawancara itu ya. Mungkin dari berbagai tempat dan mungkin dari papers. Ini ada S-nya papers, berarti itu countable ya. Maksudnya itu artikel, makalah gitu ya. Tulisan orang ya, papers di situ. Kalau tanpa S berarti kertasnya paper, tak bisa dihitung. Makanya papers ada S-nya ya. Baik, kita lanjut. Jenis-jenis data. Kalau kita melihat jenisnya bisa data primer, bisa data sekunder. Kalau kita langsung mewawancarai orang itu berarti kita memperoleh data langsung dari sumber data ya. Nah, itu data primer. Tapi kalau orang lain yang mewawancarainya, lalu kita ambil datanya, ya data itu kita tidak meneliti, tapi mungkin kata si Anu nih, menurut si Anu ini datanya gini, ya itu data sekunder. Hati-hati jangan sampai menggunakan data orang lain lalu tidak disebut namanya ya, tidak dijadikan referensi. Nanti dianggap oleh orang lain sebagai data milik kita yang kita teliti langsung. Orang lain menganggap itu data primer, padahal sebetulnya data sekunder. Hati-hati karena bisa terjadi ini artinya plagiat dan digugat orang, gitu ya. Baik, kita lanjut. Jenis data ada data nominal, mungkin sudah tahu ya, data ordinal, interval, dan rasio. Mungkin sudah paham, misalnya saya sebut 2 aja dulu lah. Data nominal, misalnya nilai anak-anak dalam tes ya, kemampuan anak prestasi belajar, nilai rapot, nilai UAN, nilai UN gitu ya. Mungkin nilai tes seleksi itu data-data nominal dalam bentuk angka yang diperoleh lewat pengukuran. Ya, pengukurannya mungkin pakai tes tadi ya, pakai instrumen. Data ordinal mungkin peringkat ya, peringkat tidak menunjukkan kemampuan seseorang, tetapi lebih menunjukkan lokasi, posisi ya, dia dengan temannya atau dia dengan KKM gitu. Misalnya 70, tapi nilai tertingginya berapa? 80, hebat ya. Tapi kalau nilainya dia misalnya 90, tapi nilai tertingginya 200, ya nggak hebat gitu, biarpun 90. Atau dia ranking ke-20, oh bagus gitu ranking ke-20, ya bagus kalau ranking ke-20 dari 100. Tapi kalau ranking ke-20 dari 20 orang ya butut itu ya, alias buruk begitu ya. Oke. Kemudian data interval dan data rasio silakan, mungkin sudah pada paham karena sudah dikuliahkan di statistik ya. Kita lanjut saja, ada data, berdasarkan data ada lihat dari sumber, dari dalam atau dari luar. Kemudian mungkin kita mengumpulkan datanya terus gitu ya, seperti kualitatif itu. Beruntun waktu ya, terus-terusan berkelanjutan. Mungkin kita juga bisa lintas objek, cross section, mungkin juga kita bisa menggunakan gabungan di antara keduanya. Baik, kita lihat tekniknya, bisa pakai teknik tes, pakai non tes. Lewat tes apa? Mungkin tes subjektif, multiple choice, mungkin juga pakai essay. Ya. Kalau lewat teknik non tes ya bisa lewat lembar observasi ya. Lembar observasi itu adalah alatnya ya, observasi itu kegiatannya. Wawancara kegiatannya ya, tapi kalau panduan wawancara, nah itu instrumennya. Jadi bedakan antara kegiatan dan instrumen.
Angket itu adalah alatnya ya, tapi kalau skala pengukuran itu alat tapi untuk peneliti gitu ya, peneliti. Beda antara angket dan skala Likert, skala pengukuran versi Likert ya. Kemudian studi dokumentasi mungkin kita dengan menggali data-data, informasi dan apa yang digambarkan dalam berbagai dokumen. Baik, kemudian paradigma penelitian. Nah, ini positivistik ya. Kalau kita punya data hasil pengukuran itu tergolong namanya positivistik. Kemudian kalau kita datanya itu sifatnya kata-kata, kalimat, lalu kita rekam, diolah, digali, dianalisis ya. Berarti itu tergolong pada penelitian konstruktivistik, mengkonstruksi mungkin dari berbagai kata yang diucapkan. Misalnya kita bisa menggunakan mesin learning ya, misalnya kita bisa menyimpulkan bahwa di sini sekian persen kata yang digunakan ini. Terus secara linguistik bagaimana? Lalu mungkin ada yang namanya forensik ya. Kadang-kadang forensik dari bahasa, dari kata-kata bisa digali itu. Untuk orang IPS mangga itu, untuk anak-anak mahasiswa dari kelompok IPS. Kemudian kalau kita menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif ya diolah secara digabung. Datanya dari dua itu kita mengatakannya berarti paradigma yang kita pakai itu adalah paradigma transformatif. Dan maaf yang digabung. Ini salah satu yang pragmatis ya, tertukar ya. Kalau yang ini atau ya pilihan kuantitatif saja atau kualitatif. Tapi kalau sudah digabung pragmatis. Baik, kita lanjut dulu. Metode penelitian ini sudah saya kira ya, ada pengembangan tadi sudah, desain research mungkin tidak dibahas karena tak cukup waktu ya. Tapi bagi yang tertarik silakan. Jadi kalau Anda ingin memperoleh teori baru yang namanya local instruction theory, itu boleh meneliti desain dengan metode desain research ya. Ada pengembangan riset pengembangan gitu ya. Agar berbeda dengan R&D ini. Oke, kita lanjut dulu. Setelah ini ke pendekatan kuantitatif, ini positivistik. Untuk decision making, scientific, confirmatory, penegasan gitu ya. Scientific itu dengan metode ilmiah. Kuantitatif artinya ada uji hipotesisnya ya, ada uji statistiknya. Bagaimana dengan kualitatif? Nah, ini masuk kepada positivistik. Ini ada seninya, ada artisnya, kemudian positivistik tadi sudah dijelaskan ya. Di antaranya juga holistik, kompleks, dinamis gitu. Kemudian berorientasi pada penemuan, jadi kita bisa memperoleh sesuatu yang baru ya, teori yang baru kalau pakai kualitatif. Kita punya ada hasil gitu ya, mungkin orang lain tidak punya. Kemudian bisa dimaknai ya, kita sangat dalam tafsirannya atau interpretasinya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif kadang-kadang tidak seperti di sini ya, di kualitatif. Hipotesis ditolak, terima, sudah aja gitu. Katanya ternyata kemampuannya sama. Nah, terus gimana kalau sama? Kalau di kualitatif kan dimaknai ya sama secara statistik gitu ya, secara signifikan boleh sama gitu ya, pakai dua metode yang berbeda hasilnya sama, kemampuan penalarannya misalnya. Tapi kita kan ingin tahu itu sama, itu kan berarti tidak semua aspek sama kan, mungkin di sini unggul, di sini lemah, di sini lemah, di sini unggul. Nah, itu bisa lewat interpretasi kita. Oke, ini pendekatan penelitian, ini perbedaannya. Jadi nanti antara kuantitatif dan kualitatif perbedaannya khas, jangan disandingkan, jangan mengatakan, wah ini beda dengan kuantitatif, memang beda. Jangan nagih atau nuntut misalnya, mana validitasnya, padahal penelitian kita itu kualitatif gitu. Ini valid tidak, reliable tidak. Hati-hati sebab validitas di kualitatif berbeda dengan validitas di kuantitatif. Ini perbandingannya. Jadi misalnya, kalau di kuantitatif ya, valid itu ada validitas isi kontennya, validitas susun, validitas muka, validitas banding, validitas ramah. Ada reliabilitas, keajegan itu ya. Kalau di sini kredibilitas misalnya sejauh mana integritas narasumber yang kita gali datanya itu bisa dipercaya, jujur tidaknya. Di sini kita sebagai bagian dari instrumen karena penelitian kualitatif itu di sini begitu ya. Jadi kredibilitas yang mengemuka untuk yang dibanding-banding dengan validitas tidak berbeda ya. Baik, kemudian ada keteralihan, transferability nanti dikaji lebih dalam silakan di penelitian ya. Ada juga dependability, keterbebasan atau ketergantungan atau ketidaktergantungan. Kalau dependability berarti ketergantungan. Juga mungkin kita objektif tidak. Kalau ini
terkonfirmasi apa enggak? Artinya apa yang kita gambarkan dalam penelitian itu memang menunjukkan realitas, betul, dekat gitu, atau memang jauh banget. Ini objektif tidaknya. Kalau di sini kan apa adanya atau direkayasa gitu ya. Kalau di sini kita lebih terkonfirmasi. Benar, memang peristiwanya seperti itu terjadi, memang betul begitu gitu sesuai dengan pengakuannya. Makanya kita perlu adanya triangulasi data. Oke, kita lanjut. Ini qualitative research, sedikit saja saya gambarkan. Kita lebih meneliti kualitas, hubungan, kegiatan, situasi, dan materi ya. Ini penataannya penataan alami, kita tidak memberikan perlakuan sebagai sumber data yang langsung. Settingnya alami, tidak ditambah, tidak dibuat ya. Jadi kalau kita melihat dia ya tidak tidak ditambahi. Kayak kita lagi syuting gitu kan, itu bukan lagi natural setting ya. Kadang kita diterangi lampu, kadang alis kita ditambahi lebih hitam, hidung kita mungkin dipermak dulu gitu ya, pipinya cemong-cemong dulu dimerahin gitu, atau pakai bedak dulu biar mungkin jidat kita tidak terlalu mengkilat terkena sinar lampu gitu. Itu kan natural settingnya tidak dipenuhi ya. Tapi ya memang harus begitu karena memang dibutuhkan begitu. Ya kan pencahayaan harus diatur, suara misalnya harus bagus begitu ya, mungkin perlu ada sound card dan sebagainya. Tapi kalau di sini di kualitatif kita ingin memotret supaya lebih dekat dengan realita. Nah, makanya natural setting. Dan kita sebagai peneliti seperti Ibu Ketua PPS tadi disebutkan, kita bagian dari instrumen ya, kita juga adalah bagian dari instrumen. Oke, ini data dikolektif, dikumpulkan dari kata-kata, dari kalimat yang diucapkan orang lewat wawancara tadi ya. Kemudian analisis konten, ini metodenya yang utama, dan ketertarikan kita itu bagaimana sesuatu itu terjadi dan bagaimana perspektifnya ya, khususnya itu dari bidang yang kita kaji begitu. Oke, kita lanjut qualitative research, tapi ini tidak terlalu banyak. Ini terkait dengan proses gitu ya, kita peduli, kita sangat tertarik dengan proses, tapi juga kita tertarik dengan hasil. Kecenderungannya menganalisis data tapi secara induktif, artinya kita dari serpihan data yang tersebar, kita membuat sebuah kesimpulan umum gitu ya, dari yang khusus ke yang umum, itu induktif. Yang ketiga tadi sudah ya, yang keempat itu bagaimana kita memaknai kehidupan kita. Ini justru yang menarik dalam penelitian di kualitatif ya, merupakan major concern ya, ini major concern. Di layar saya ada N-nya. Kalau di layar Bapak Ibu tidak ada N-nya, itu kacamata silakan beli yang baru ya. Oke, lanjut. Ini sifat lainnya ya, naturalistik, tadi induktif, holistik, menyeluruh, kualitatif, terus kontak dengan pribadi masing-masing ya. Ada mungkin insight atau semacam inspirasi atau ilham dari yang diperoleh secara pribadi dari orang langsung, dari para peserta mungkin responden. Sistemnya dinamis, kemudian unik, karena apa? Karena ya berbeda mungkin penelitian kita, biarpun masalah sama kan, yang dihadapi situasinya berbeda. Konteksnya ya, ini sangat sensitif dengan konteks. Kita bebas dari empati, jadi kalau bisa ya kita jangan tenggelam dalam misalnya kedekatan dengan para responden, tapi itu objektifnya di situ ya. Kemudian fleksibelnya ke fleksibelannya atau fleksibilitasnya yaitu yang dimiliki oleh desain ya, keluasan desainnya itu juga menjadi karakteristik dari penelitian kualitatif. Baik, kita lanjut dulu. Mungkin lebih dari 2 jam Ibu moderator ya, nanti kita siapkan kira-kira 3-4 jam untuk tanya jawab. Saya ingin membekali dulu yang biasa tidak muncul di buku gitu, atau barangkali tidak selalu ada di dalam bimbingan ya yang kita berikan. Nah, ini ada di sini sambil ngobrol-ngobrol. Baik, ini langkah dalam penelitian kualitatif, mengidentifikasi fenomenanya, kemudian kita juga lihat-lihat anak-anak atau peserta atau responden. Kita membuat hipotesis, hati-hati hipotesisnya agak berbeda dengan hipotesis di kuantitatif ya. Karena di hipotesis tindakan misalnya berbeda itu. Kemudian pengumpulan data, tapi ini tidak ada treatment ya, tidak ada manipulasi subjek.
kemudian kita lihat apa adanya, karena sekali kita mengadakan treatment berarti tadi natural settingnya menjadi hilang ya. Kemudian analisis data, lalu kita menginterpretasi atau menafsirkan dan diakhiri dengan membuat konklusi. Oke, itu langkahnya. Yang kita buat apa? Ya sebagai peneliti ini kita siapkan ini. Ada skala pengukuran, ada jadwal interview, lembar observasi, kemudian ada lembar toli ya. Mirip pilkada itu ya, kalau 5 begitu ya, itu toli state. Flowchart ada diagram alurnya, lalu kita punya daftar cek untuk menguji performance. Juga untuk mengobservasi guru ya, di penelitian kuantitatif itu juga ada. Tapi itu untuk mengecek keterlaksanaan pembelajaran. Misalnya pembelajaran berbasis masalah tadi itu, atau pembelajaran berbasis proyek gitu ya, atau pembelajaran matematika realistik untuk matematika ya, atau pembelajaran dengan keterampilan proses untuk anak IPA ya, silakan. Nah nanti apakah guru betul melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintaks yang ditentukan, yang menjadi ciri dari pembelajaran itu. Nah kalau iya, di situ yes gitu, dilakukan ini ya, ini dilakukan ya, ini tidak. Jadi ada contreng-contreng, centang-centang atau cek-cek gitu ya. Jadi kita punya daftar cek. Nah itu membuat daftar cek hanya untuk menjamin bahwa betul dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Bukan untuk menilai guru, hati-hati. Kalau menilai guru, gimana kalau ternyata waktu penelitian itu guru itu jelek. Tidak mampu tuh ngajarnya, jelek banget gitu, ini jelek, ini buruk, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Terus penelitiannya gimana? Ya nggak bisa, berarti penelitiannya tidak bisa diyakini. Hasil penelitiannya buruk, buruknya bukan karena metodenya, karena cara menggunakan metodenya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu maksudnya observasi yang dilakukan oleh kita untuk menjamin bahwa betul sesuai sintaks. Bukan mau menilai guru makin lama makin bagus katanya. Pertama begini guru itu, ya ini kadang lagi nilai guru apa gitu ya. Harusnya orang yang sudah tahu metode itu dijamin bahwa masalah yang muncul bukan karena ketidakmampuan guru mengajar. Harus dipastikan dijamin itu. Kalau tidak, nah penelitian ini jadi bias. Jeleknya bukan karena jelek metode, ya guru ngajarnya nggak bagus. Saya tadi ngajarnya nggak benar karena tidak sesuai. Nah, kalau sudah begitu kita mau mengatakan metode jelek nggak bisa. Tapi kalau pembelajarannya sudah yakin bagus, dijamin lewat observasi yang sudah kita cek tadi, semua performance-nya sudah jelas, oke. Kalau ada masalah bukan karena cara ngajarnya yang nggak benar. Itu berarti kita ya bisa mengatakan oh pembelajaran ini memang nggak bagus untuk membuat anak berpikir kritis misalnya. Silakan. Begitu ya. Baik, anecdotal records, anekdotal catatannya, jadi kita harus selalu menulis kejadian-kejadian, lalu misalnya raut muka anak kita catat, oh dia begini, kalau ditanya dia begini, sikap dia begini dicatat keseharian. Kalau memungkinkan ya, kalau di pandemi mungkin ya kita hanya bisa lewat layar aja, tapi wajahnya kelihatan, mungkin kakinya tidak. Kadang di atas kita pakai baju, di bawah pakai sarung, kan tidak lihat ya. Ya, untung masih pakai sarung, nggak pakai yang lain-lainnya. Gawat kan? Ya tidak juga ya, mungkin karena yang terpotret hanya sepotong. Baik, Bapak Ibu kita lanjut dulu. Ini yang barusan ya, cuman ini double ini sebetulnya, ini double saja ya. Kita lanjut. Nah, ini yang dilengkapi siswa, ada angket ya, mereka harus ngisi angket, mereka harus ngisi daftar cek. Hati-hati checklist itu bukan tanda contreng ya. Checklist itu daftar cek, daftarnya tuh, daftar isiannya. Banyak mahasiswa saya yang mengatakan istilah dengan menggunakan checklist katanya. Salah menulis kok menggunakan checklist. Yang menulis pakai pensil, tapi maksudnya istilah dengan membubuhkan tanda contreng, tanda cek gitu. Bukan tanda checklist ya. Kalau tanda checklist kacau itu. Attitude scale itu skala pengukuran sikap, silakan kepribadian, personality, kemudian perolehan kemampuan. Ada tes bakat ya, aptitude, mungkin ada tes penampilan, unjuk kerja, performance test. Mungkin juga kita ingin melihat kecenderungan anak, kita ingin curahan perasaannya di situ. Kita ingin dia pendapatnya sesuatu, kita catat projective devices itu alatnya. Jadi lebih banyak cerita, anak disuruh dongeng, disuruh nulis, sok cerita. Kalau ini begini gimana menurut kamu? Itu projective devices ya. Tapi kalau kita ingin melihat ini siapa di kelas ini yang menjadi center ya, yang menjadi pusat
Siapa sebetulnya yang paling hebat yang disenangi semua orang? Nah, pakai sosiometrik. Nanti bikin isian, kamu milih siapa, kamu milih siapa. Kalau kamu punya kesulitan, yang paling pertama ditanya siapa, lalu siapa. Nanti bisa lihat itu lewat alat sosiometrik ya. Devices itu alat. Baik, kita lihat itu di instrumen ini saya lewat karena barusan dijelaskan ya proyektif dan sosiometrik. Ini kalau untuk kinerja kualitasnya dicek, kuantitas, kemudian waktu, kegesitannya, perkembangannya dari waktu ke waktu di timeline, keefektifannya ini apakah sukses enggak gitu. Kemudian dia berkomunikasinya seperti apa, lalu antar pribadi ini bernegosiasi misalnya, ini hubungan antar pribadinya seperti apa, dengan teman bagaimana. Lalu komitmen kerja ya, lalu kegesitannya, kesegeraannya. Kalau diberi tugas langsung kerjakan, kalau ditanya langsung menjawab, kalau belajar langsung segera siapkan alat tulis, ini promptness. Ada inisiatif, kalau kata Sunda ada kahayang tuh gitu ya, ada keinginan nggak, punya inisiatif nggak? Dia misalnya, Pak saya pakai ini aja Pak, inisiatif ya anak-anak itu. Kemudian capability. Oke, lalu sampel mungkin ini saya lewat saja karena sudah terbiasa ya, populasi ini hanya sekedar tampilan saja, tapi nanti saya mungkin hati-hati saya tampilkan aja ya untuk membuat teman-teman mahasiswa apakah kalau ditanya itu bisa jawab saya begitu ya, stratified random sampling, cluster random sampling. Jadi kalau misalnya meneliti di kota, ini apa yang dimiliki oleh mereka, alat-alat komunikasi atau cara mereka belajar IT, ICT, usahanya bagaimana di kota Bandung misalnya, atau di kota Tangerang, di kota misalnya Mataram gitu ya, atau mungkin di sana di daerah Ambon gitu ya. Nah, di kota itu kan ada SD, SMP, SMA, ada universitas. Nah, ada strata kan, stratum ya, S1, S2, S3, lalu ada SD, SMP, SMA gitu. Nah, diambillah berbagai anak-anak dari berbagai strata itu stratified random sampling. Kalau pengambilannya misalnya kayak arisan, kocok-kocok lah, diambil 10 dari 200, nah itu random. Tapi kalau dipilih-pilih si Anu aja deh, karena si Anu punya HP, itu bukan random, itu purposive itu. Jadi dibedakan. Pokoknya harus paham perbedaan, karena di setiap kali ujian, seringkali mahasiswa saya tanya tidak bisa menjelaskan bedanya random dan purposive. Rupanya karena grogi ya. Kalau grogi itu semuanya sudah bisa hilang, itu terbang semua, blank itu. Kalau sudah grogi itu namanya apa yang ada di memori itu terbang. Sampai istilah random aja bingung. Kalau klaster silakan ada grup, ada kelompok, mungkin tidak strata. Kalau klaster bisa selevel grup itu ya. Kalau strata kan beda, SMP ke SMA kan lain. Kalau di grup mah apa aja. Grup kelompok belajar mungkin kalau di SD ya di sana mungkin ada kelompok-kelompok lainnya, ada yang lain-lain silakan. Itu di klaster. Oke, kita lanjut dulu. Kalau ternyata yang strata itu ambil 20, ambil 30, kalau tadi kan ambillah 20 dari SD, tapi kan mungkin SD banyak mahasiswa, perguruan tinggi banyak, nah buatlah persen, sekian persen, jadi ada proporsi ya, nah diambil, nanti jumlahnya 100% berapa gitu, itu proportionate stratified random sampling. Baik, kita lanjut, kalau samplingnya 2 langkah ya, mungkin dari semua perguruan tinggi diambil berapa, dari SMA diambil berapa, lalu dari tiap-tiap sekolah diambil berapa kelas. Nah itu jadi ada 2 langkah kan pengambilannya, berarti 2 stage. Lalu diambil lagi misalnya, nah itu ada multi stage silakan. Kalau sistematik, gimana sistematik? Gampangnya begini. Misalnya di sebuah seminar itu saya mau memberikan hadiah berupa door prize ya, door prize ya, door prize, bukan door prize. Kalau door prize itu harga pintu itu, Ini door prize. Nah, siapa yang mau saya beri hadiah nih? Saya beri mereka nomor dari 1 sampai misalnya 400 begitu ya. Lalu setelah diberi nomor, tolong perhatikan baik-baik nomor Anda masing-masing. Karena mau dapat door prize kan semua yang tadinya tidur jadi bangun ya, yang tadinya bangun jadi tidur malah, terbalik. Baik, semuanya siap. Siapa yang berakhir dengan angka 3 dapat door prize. Wah,
sholat sore itu yang 003, ada yang 013 gitu ya, ada yang 23, 33, 43, ada yang mungkin 133, pokoknya berakhir dengan angka 3. Nah, berarti itu yang ke N maksudnya yang berakhir dengan angka 3. Semua jadi door prize-nya dapat. Nah, itu sampelnya berarti sistematik begitu. Kira-kira cara mudahnya ya. Baik, ada sampel yang sudah disiapkan orang, tinggal pakai aja itu sampel yang nyaman ya, sampel kenyamanan, sampel nyaman. Sudah disediakan, tolong ini kelasnya ada, nih anak-anaknya, nih kelompoknya, nih data administrasi ini silakan, mohon teliti ya, saya butuh saya ingin tahu nih, kata seorang pejabat. Langsung aja mulai begitu ya, tidak cari sampel, tidak purposif, tidak mikirin random, tidak mikirin strata, pokoknya langsung pakai enak. Sudah available, sudah tersedia. Baik, tadi purposif sudah dijelaskan ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini statistikanya nanti dipotret saja ya. Artinya bahwa karena ini bukan kuliah statistik dan tidak akan cukup satu kali pertemuan statistik. Jadi kesulitan saya menjelaskan. Apalagi yang lebih banyak diminta lebih yang ke arah yang tadi ya. Pesan sponsor gitu dari Ibu moderator, maksudnya tentang penelitiannya gitu. Kalau statistiknya pinter-pinter biasanya orang-orang di UT itu, apalagi buku penelitiannya bagus banget itu, buku penelitiannya, buku statistiknya juga bagus. Buktinya buku-buku statistik, buku penelitian di UT dipakai di berbagai perguruan tinggi di negeri maupun swasta. Ini laporan Bu, laporan saja. Apakah benar? Ya silahkan diteliti. Nah ini sebuah proyek penelitian. Itu statistik ya, jadi nanti ada data rasio, ada data interval, ada data yang lainnya. Kita mau pakai t-test, tapi perhatikan bahwa kalau mau uji statistik, uji perbedaan, jangan lupa misalnya uji normalitas dan uji homogenitasnya harus dilakukan terlebih dahulu. Misalnya ya garis besarnya, setelah diuji normalitas, oke, lolos, cek lagi homogenitas. Setelah diuji homogenitas, homogen tidak? Oh tidak Pak, oh berarti uji T aksen misalnya. Oh homogen, oh kalau homogen berarti lanjutkan ke uji T gitu ya, atau mungkin ANOVA 2 jalur. Tapi kalau ternyata dengan uji normalitas tidak homogen, tidak normal berhenti. Statistika parametrik tidak digunakan, maka gunakanlah ini yang pink ini, statistika ya, ini statistik non parametris. Nah, terkait dengan data nominal dan ordinal, silakan ini data, ini bisa statistika non parametris. Itu ya, jadi non parametris nanti banyak ragamnya, ada Wilcoxon, ada Mann-Whitney, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Rank-Spearman begitu ya. Tadi ada uji kontingensi juga silakan, mungkin ada uji kuadrat dipakai juga silakan. Ini pengujian non statistik non parametrik menurut para buku-buku yang bisa dipakai, jadi silakan nanti mengacu. Ini sebagai bahan aja. Baik, kita lanjut dulu. Sedikit lagi yang akan saya terangkan nanti mungkin ada apa ya semacam tanya jawab gitu, mungkin sudah siap supaya bisa didiskusikan lebih mendalam. Ini kaitannya ya, karena kita cerita tentang dampak pandemi seperti apa pada kegiatan penelitian begitu, makanya saya sampaikan dalam beberapa slide secara singkat. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memperoleh penjelasan, setelah kita berbincang-bincang, share dengan penelitian itu seperti apa yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa tadi ya, tadi sudah disinggung, lalu kita lihat sekarang ini. Apa yang terjadi di masa pandemi? Penelitian apa yang bisa kita lakukan? Nah, apa yang berdampak? Pertama, kita tidak bisa melakukan perlakuan, treatment secara langsung. Kita juga tidak bisa melakukan pengamatan langsung, karena kita tidak bisa bertemu anak-anak, ya tadi itu kesulitannya. Kita juga tidak bisa perilaku anak responden itu tidak utuh ya, ada yang hilang. Bisa lewat layar, tapi kan tidak utuh. Kita kalau langsung kan kadang sambil melihat ke kiri kita bisa lihat ke kanan, tapi kalau di layar kan terbatas sekali. Lalu data hasil dari tes online kadang kita ragu, ini benar nggak ya? Jangan-jangan tadi kan di kiri kanan komputer itu enggak tersorot kamera ini. Mungkin di depan itu juga ada layar besar ya yang dihubungkan dengan para ahli begitu ya yang menjawab tes itu begitu ya, yang tidak diketahui kenapa tidak diketahui, goib ya, goib, tidak kelihatan soalnya.
Respon partisipan mungkin tidak teramati ya, respon partisipan juga mungkin tidak terkumpul karena ada yang tidak mengumpulkan, ada yang terputus hubungan saat diwawancara, macam-macam masalahnya. Kemudian kita tidak dapat data primer ya, karena mungkin tidak bisa berhadapan langsung, tidak bisa bertanya dan wawancara langsung. Respondennya mungkin terbatas ya, karena tidak semua responden, kalau meneliti se-Indonesia kan ya anak-anak kita kan tidak semuanya di kota. Ada yang hanya untuk mencari sinyal naik bukit seperti yang saya katakan tadi. Ada yang untuk gawe juga gawenya satu sekolah hanya cuma 2 biji itu dipinjamkan oleh kepala sekolah. Ada yang harus naik